Bajingan kecil, kau berani diam-diam menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Apakah kau bosan hidup? Xiaoyan. Langit menyaksikan. Kebenaran dari masalah ini pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Tunggu saja sampai kakak Gao Feng kembali, maka kamu akan. Kakak Gao Feng, di saat seperti ini, kau masih memikirkan sampah itu. Baiklah, aku akan mencari beberapa orang nanti untuk melayani dengan baik. Nona tertua Song ini. Yoran, Mari kita lihat apakah kakak Gao Fengmu akan muncul. wanita kejam, lepaskan Yoran. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Anjing bodoh yang tidak punya apa-apa. Namun kau berani mencoba membunuhku. Pengawal patahkan semua anggota tubuhnya. Lepaskan aku. Mari kita lihat bagaimana dia membunuhku. Lepaskan aku. Yoran. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Gao Feng, itu kau narapidana kamp kerja paksa. Melarikan diri dari penjara adalah kejahatan serius. Perjamuan Tianjing sudah dekat dan kau berani melakukan kejahatan. Tepat di bawah hidung Tuan Kaisar Perang. Apakah kau mencari mati? Kakak Gao Feng, kamu datang. Apakah kau melukai Yoran seperti ini? Itu aku kau sampah. Apa yang mungkin bisa kau lakukan padaku? Gao Feng, apakah itu benar-benar kamu? Cepat pergi. Xiaoyan. Aku mohon padamu. Tolong lepaskan Gao Feng. Gao Feng, cepat. Cepat mohon pada Ketua Xiao. Cepat. Ayah, tidak perlu khawatir. Aku sekarang adalah Marsekal Naga Hegemon. Tidak ada yang berani menyakitiku. Siapa yang tidak tahu bahwa Marsekal Naga Hegemon sudah mati? Jika kau ingin berpura-pura, gunakan otakmu ya. Pengawal tangkap dia. Gao Feng. Ayah, Gao Feng. ayah tolong jaga Yoran baik-baik untukku. Zhao yang kau membunuh ibuku, menindas keluarga Gaoku, dan mempermalukan istriku. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Yoran. Yoran, Xiaoyan. Apa yang kau lakukan pada Yoran? Zhao, aku memberimu waktu 3 hari untuk bersujud di depan makam ibuku. Jika tidak, seluruh klanmu akan binasa. Mari kita pergi. Hanya seorang narapidana yang kabur. Namun dia mengancam akan membunuh seluruh keluargaku. Sampaikan perintahku. Tidak ada rumah sakit di Jincheng yang boleh menerima Song Yuran. Aku ingin dia mati. Dokter, Berhenti. keluarga Gao mempersembahkan jam untuk Tuan Tua Xiao. Anda, Kurang ajar. Beraninya kau benar-benar berani. Di upacara ulang tahun ke-70 Tuan Tua, mempersembahkan jam. Aku sudah melaporkan ini kepada Kaisar Perang Yunying. Dia akan menangkapmu sebentar lagi. Kau sudah mati. Yun Ye, aku memanggilnya ke sini untuk mengeksekusi kelompok sampah ini. Setelah Marsekal Naga mengorbankan diri, Kaisar Perang adalah orang nomor 1 yang sebenarnya di Nanyang. Kau ini siapa? Kau bahkan tidak pantas membawa sepatu Kaisar Perang. Namun kau berani menyombongkan diri di sini. Tuan Tua tidak perlu marah. Dia hanyalah badut belaka. Ketika Kaisar Perang tiba, dia akan berlutut dan memohon belas kasihan secara pribadi. Aku khawatir yang akan berlutut dan memohon belas kasihan adalah kau. Gao Feng, pasukan pengawal naga telah tiba. Ada puluhan ribu dari mereka, 100 jet tempur, 1000 kendaraan lapis baja. Mereka pasti di sini untuk menangkapmu. memberikan jam di perjamuan ulang tahun saya? Dan berpikir Anda bisa pergi begitu saja? Mimpi saja. Pengawal amankan pintu-pintu. Tunggu kedatangan Kaisar Perang dengan hormat. Ketua Xiao, mengingat hubungan kita. Jangan sentuh aku, kau makhluk menjijikkan. Sekarang kau ingat untuk memohon belas kasihan. Terlambat. Hari ini adalah hari kiamat bagi keluarga Gaomu. Hari ini adalah hari kiamat bagi keluarga Xiaomu. Bencana sudah dekat namun kau masih berbicara keras. Ketika Kaisar Perang tiba, kau mati. Kaisar Perang tiba. Kaisar Perang benar-benar datang. Nah, kau sudah mati. Aku akan lihat seberapa sombongnya kau nanti. Kaisar Perang adalah naga dan phoenix di antara manusia. Keberadaan tertinggi di negara naga. Kita harus menangani ini dengan hati-hati. Jika Kaisar Perang bisa duduk dan menghadiri perjamuan ulang tahun saya, maka keluarga Xiao kita pasti akan melambung tinggi. Tuan tua keluarga Xiao kami telah memberikan jasa yang begitu besar. Kaisar Perang pasti akan menghormati kami dengan kehadirannya. Anda sebelumnya menyamar sebagai Marsekal Naga dan melukai Xiao Fei dan saya. Begitu Kaisar Perang tiba, Anda akan menanggung akibatnya. Abaikan sembah itu. Ikutlah saya untuk menyambutnya.
Gelfeng, ketika Kaisar Perang tiba nanti, kau harus menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu. Berjuanglah untuk keringanan hukuman. Ayah jangan panik. Kita akan segera tahu hasilnya. Saya yang rendah hati ini merasa terganggu karena Kaisar Perang telah datang secara pribadi. Maaf gagal sambut Anda lebih awal. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Kaisar Perang pasti lelah karena perjalanan. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda duduk dan beristirahat sebentar? Tindakan Kaisar Perang memang cepat dan tegah. Kami baru saja menerima pemberitahuan, dan kau sudah ada di sini. Kami terkesan. Kalian semua ini siapa? Kaisar Perang, kami adalah keluarga Xiao dari Jieng Cheng. Bukankah Anda sebelumnya? Jati Anda adalah... Keluarga Xiao hanya pentingkan keuntungan. Keluarga Xiao menjadi kaya dengan mengorbankan orang lain. Anda tidak pantas mengundang saya untuk duduk. Ya. Teguran Kaisar Perang benar. Keluarga Xiao kami memang telah melakukan beberapa hal yang tidak terhormat. Namun, dibandingkan dengan kejahatan orang tertentu, kejahatan kami tidak ada apa-apanya. Itu dia, Gao Feng. Dia benar-benar kurang ajar. Dia benar-benar melarikan diri dari penjara. Dia juga menyamar sebagai Marsekal Naga. Mohon hukum dia sesuai hukum militer dan penggal dia di depan umum. Kurang ajar beraninya Anda memfitnah Marsekal Naga. Minggir. Salam Marsekal Naga. Pasukan pengawal naga semuanya telah tiba. Menunggu instruksi Marsekal Naga. Aku tidak percaya dia hanyalah narapidana yang melarikan diri. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuan Marsekal Naga? Jika Anda membuat keributan lagi, saya akan memotong lidah Anda. Marsekal Naga, bagaimana tangani keluarga Xiao? Seluruh pasukan pengawal naga ditempatkan di luar kota. Zhao Yan, aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Jika demikian halnya, Tidak. 3 hari dari sekarang adalah peringatan kematian ibuku. Aku ingin keluarga Xiao berlutut di depan makam ibuku. Perang. Gelfeng, apa yang terjadi? Ayah, Yun Ying berutang budi padaku. Dia izinkan aku menyamar Marsekal Naga sekali. Kau kembali dan urus iuran dulu. Baiklah, kalau begitu kau harus berhati-hati. Permisi, saya ada urusan di rumah, jadi saya harus permisi. Tidak. Hei, ada sesuatu yang mendesak terjadi di rumah. Kami akan pergi sekarang. Tidak. Saya sibuk dengan hal lain. Tunggu. Selamat tinggal, selamat tinggal. Pergi sekarang. Jangan pergi semua. Apakah semua orang punya urusan? Ini tidak mungkin. Samba itu sama sekali tidak mungkin menjadi Marsekal Naga. Tentu saja tidak. Siapa yang tidak tahu? Marsekal Naga 3 tahun lalu sudah gugur dalam pertempuran. Lagi pula Kaisar Perang saat ini berada di Nanyang dengan tugas berat. Kami baru menerima kabar kemarin. Dia sama sekali tidak bisa tiba di Jincheng hari ini. Apakah kau mengatakan bahwa yang disebut Kaisar Perang itu adalah aktor yang disewa oleh Gao Feng? Sialan. Kita hampir saja tertipu olehnya. Melapor kepada Tuan Tua kabar baik. Tuan King Long Gubernur Jiangcheng baru saja mengeluarkan perintah untuk mengadakan perjamuan bagi Marsekal Naga. Marsekal Naga sudah gugur dalam pertempuran. Mungkinkah ini adalah untuk mengadakan perjamuan untuk Marsekal Naga yang baru? Tuan Tua, keluarga Xiao kami, sebagai keluarga bangsawan terkemuka di Jincheng, satu-satunya pilihan cocok adakan perjamuan. Saya akan segera pergi ke Tuan Qinglong dan menawarkan layanan kami. Xiao Yan benar. Selama kita bisa berhasil menyelenggarakan perjamuan, keluarga Xiao kita akan menjadi keluarga bangsawan teratas di negara naga. Kalau begitu, Gelfeng itu, di depan keluarga Xiao kami, masih hanyalah seekor semut, yang bisa kami hancurkan hanya dengan mengangkat jari. Kita bisa membahas sampah itu nanti. Perjamuan Marsekal Naga adalah prioritas tertinggi. Cepat pergi dan bersiap. Ya, saya akan segera pergi. Tuan Tua, Tuan Qinglong telah setuju, keluarga Xiao kami adakan perjamuan. Bagus, sampaikan perintah ini. Menyelenggarakan perjamuan untuk Marsekal Naga yang baru adalah prioritas utama bagi keluarga Xiao kita. Siapapun yang berani mengabaikan ini akan diusir dari Mendiri. Yoran, apakah kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik kakak Gao Feng. Aku tidak merasakan sakit lagi. Kalau begitu mari kita pulang. Rumah? Rumah kita. Bukankah itu sudah diambil oleh keluarga Xiao? Jangan khawatir. Jika aku bilang itu ada maka itu pasti ada. Kakak Gao Feng, ini adalah kompleks villa paling eksklusif di Jiangcheng. Kau dengar bahkan villa terkecil. Berharga puluhan juta yuan. Mengapa kamu membawaku ke sini? Rumah kita ada di sini. Mari kita pergi. Bukankah ini Gao Feng? Tadi malam Anda berhasil menipu kami dengan mencari beberapa penipu. Seharusnya cepat cari tempat sembunyi daripada masih berpura-pura di sini. Anda sisa-sisa keluarga Gao yang jatuh. Hak apa yang Anda miliki untuk mengklaim tinggal di sini? Anda harus melihat dengan cermat. Ini adalah kompleks villa tingkat atas Jincheng. Bahkan keluarga Xiao saya tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Hanya Tuan Qinglong, sosok terhormat itu, yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Kakak Gao Feng, kita harus segera pergi. Yoran, jika aku tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini, maka di dunia ini tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Anda benar-benar penuh kebohongan. Berbicara omong kosong. Namun saya punya urusan penting yang harus dihadiri hari ini. Jadi saya tidak akan membuang kata-kata untuk Anda. Tuan Qinglong telah menunjuk keluarga Xiao saya untuk menyelenggarakan perjamuan Tianjing. Setelah perjamuan selesai,
Kami akan menyelesaikan semua perhitungan baru dan lama. Waktu Anda hampir habis. Hargai itu baik-baik. Anda harus mengawasi dengan ketat. Jangan biarkan penjahat ini memasuki villa. Jika tidak, jika ada sesuatu yang hilang, Anda akan menanggung akibatnya. Ya, Nona Xiao. Yakinlah dia tidak akan masuk. Berhenti. Apa kamu tuli? Orang miskin sepertimu berani memasuki kompleks villa kami. Segera pergi dari sini. Jangan khawatir. Lihatlah dengan jelas apa ini. Kartu yang tidak berguna. Dan kamu pikir kamu bisa memasuki kompleks villa kami. Jangan bermimpi. Segera pergi dari sini. Kakak Gaofeng, ayo kita pergi saja. Berhentilah membuat masalah. Lihat, bahkan gadis ini bisa tahu. Tapi kau masih berpura-pura. Aku rasa, kenapa kau tidak pergi ke toilet umum di sana? Tempat itu cukup cocok untukmu. Orang bodoh buta yang gagal mengenali Gunung Tai. King Long, kartu yang kau berikan padaku tidak bisa membuatku masuk ke Qianyun Manor. Marsekal Naga, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. 1 menit. Kau sungguh berani. Prefek Jiang Cheng secara langsung berani memanggil nama asli Tuan Qinglong. Jika Tuan Qinglong sampai tahu, dia pasti akan mengambil nyawamu. Dia belum punya nyali untuk itu. Kau tidak akan pergi hari ini. Berhenti di situ. Bos Chen, pemilik kediaman Qianyun. Bos Chen, Anda akhirnya tiba. Orang ini tidak hanya menggunakan kartu palsu, tetapi juga menghina Tuan Qinglong. Saya merasa geram, dan dia bahkan berani memukul saya. Diam, Anda adalah Tuan Gao. Ini aku. Tuan Gao, saya benar-benar minta maaf. Kelalaian pengawasan saya yang patut disalahkan. Saya telah membiarkan Anda menanggung ketidakadilan. Tidak masalah. Bisakah kita masuk sekarang? Tentu saja Anda bisa. Tempat manapun di manor ini, Anda bebas untuk pergi. Bos Chen, apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Apa yang dipegang anak ini? Jelas-jelas kartu palsu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemilik manor kita? Ini adalah kartu hitam. Bahkan Tuan Qinglong tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Ini adalah kartu agung unik manor kita. Mulai sekarang, Anda dipecat. Keluar. Tuan Gao, silakan lanjutkan. Bagaimana sampah itu bisa masuk? Saya dengar manor membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan pada saluran pipanya sesekali. Gao Feng pasti orang yang disewa Bos Chen untuk memperbaiki saluran pipa. Seorang tukang reparasi saluran pipa berani mengklaim dia tinggal di sini. Makan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Nora Xiao, Tuan Qinglong telah memberikan perintah. Anda hanya perlu mengikuti instruksi dan melakukan pekerjaan Anda. Tidak perlu ada kunjungan. Apa? Mohon beritahu Tuan Qinglong, masih ada beberapa detail yang tersisa untuk perjamuan. Jika Anda bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini dengan baik, maka perjamuan itu mungkin harus diserahkan kepada orang lain. Ya, Marsekal Naga memang Marsekal Naga. Membuat keluarga Xiao menggali kuburan mereka. Oh, putriku yang baik. Kau akhirnya kembali. ayah tidak apa-apa. Semuanya akan berlalu. Ini semua salah kami. Lihatlah dirimu. Tidak minum air lagi. Ini minumlah air. Ayah ini. Pengawal. Kirim dia ke Tuan Muda Zhao. Ya, Di mana ini? Xiao Fei. Apa yang akan kamu lakukan, Xiao Fei? kau akan segera tahu. Kudengar, kau masih perawan. Kalau begitu malam ini, aku harus dengan benar melakukan pemeriksaan. Tolong. Seseorang. Tolong. Tolong, seseorang. Ini adalah wilayah keluarga Xiaoku. Bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu pecah, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Berteriaklah lebih keras. Berani menyentuhnya sekali saja, dan kau harus mati. Kau sampah berani muncul di sini. Sempurna. Aku akan membereskan kalian, pasangan pezina. Sekarang juga. Lepaskan Yoran, dan aku akan mengampuni nyawamu. Aku bertanya-tanya mengapa ada sapi di langit. Ternyata, kau yang meniupnya ke sana. Aku tidak akan melepaskannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bocah. Sekarang keluarga Xiao kami, didukung oleh Tuan Qinglong. Kami sudah menyelenggarakan perjamuan Tianjiang Marsekal Naga. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, Marsekal Naga akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Aku adalah Marsekal Naga. Orang yang pantas dicabik-cabik menjadi 10.000 keping adalah kau. Kau. Ini akan menjadi lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Kau mengaku kau adalah Marsekal Naga.
Jangan berpikir hanya karena kau menyewa beberapa aktor. Kau adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga tidak bersikap sepertimu. Penjaga. Pukul dia untukku. Sampang. Jangan mendekat. Aku adalah orang Marsekal Naga. Jika kau berani menyentuhku, Marsekal Naga pasti tidak akan. Kau. Yun Ying. Tidak. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang berani melakukan ini? Berani pukul orang keluarga Xiao. Jadi begini. Itu Gao Feng. Gao Feng lagi. Sampah yang gigih dan menghantui itu. Bajingan itu, yang menyamar sebagai Marsekal Naga, dan bahkan melukai anggota keluarga Xiao saya, sombong dan anggun, kejahatannya keji. Cepat laporkan kejahatannya kepada Tuan Qinglong. Tuan Qinglong pasti akan turun tangan jatuhkan hukuman mati padanya. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Mengapa Anda di sini lagi? Ada apa? Tuan Qinglong tanpa lelah, secara pribadi membela keluarga Zhao kita, menyegel aset keluarga Song, khusus datang sampaikan terima kasih. Selain itu, buronan Gao Feng itu benar-benar berani menyamar sebagai Marsekal Naga, dan bahkan melukai anggota keluarga Zhao kita. Memohon Tuan Qinglong turun tangan, dan menghukum penjahat itu. Campur tangan. Keluarga Xiao Anda tidak layak untuk Tuan Qinglong campur tangan. Tuan Qinglong berkata, jika bahkan masalah bahwa jika keluarga Xiao selesaikan masalahmu sendiri, maka kamu tidak pantas untuk mengadakan perjamuan. Ini? Mengerti. Saya sudah lama mendengar Tuan Qinglong di Qianyan Manor untuk Marsekal Naga yang baru menyiapkan kediaman mewah tingkat atas. Mungkinkah Marsekal Naga yang baru sudah tiba? Jika saya bisa menjalin koneksi dengan Marsekal Naga, apa artinya Qinglong? Tuan Marsekal Naga, saya Xiaoyan Putri dari keluarga Xiao. Mengikuti perintah Tuan Qinglong, saya menyelenggarakan perjamuan Tianjing untuk Marsekal Naga. Saya dengar Marsekal Naga, gagah berani dan perkasa, dan gadis rendahan ini dipenuhi kekaguman. Khusus datang sampaikan hormat, hanya berharap untuk bertemu Tuan sekali saja. Tuan, di dalam Jingcheng, ada seorang buronan yang berani menyamar sebagai gelar Anda. Marsekal Naga bagaikan bulan terang di langit. Bagaimana sampah seperti itu bisa menyamar sebagai Anda? Itu adalah pencemaran reputasi Marsekal Naga. Cebiran Munasong tidak serius. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari, dan kau akan pulih. Terima kasih atas usahamu. Kamu akan beristirahat di lantai 1 malam ini. Besok pagi periksa kembali Yoran. Bawahanmu patuh. Juga, orang yang ada di pintu, kamu urus dia, dan usir dia. Ya. Kau ingin bertemu Tuan Marsekal Naga kami? Ya, apakah Marsekal Naga ingin bertemu dengan saya? Apakah kau tahu siapa Marsekal Naga itu? Namun kau berani dengan gegabah meminta audiensi. Gadis rendahan ini tidak tahu. Saya harap Tuan Tabib Suci akan memberitahu saya. Dengarkan aku baik-baik. Tuan Marsekal Naga, hanya saja kau tidak memenuhi syarat. Untuk menemuinya, Tuan Marsekal Naga perlu beristirahat. Kau harus kembali sekarang. Karena Tuan Marsekal Naga perlu beristirahat, maka hamba ini tidak akan mengganggunya. Mengapa suara itu terdengar agak akrab? Saya pasti salah dengar. Siapa sebenarnya Tuan Marsekal Naga itu? Keluarga Xiao saya tidak memiliki ketulusan yang cukup. Tuan Marsekal Naga, bagaimana mungkin dia dengan mudah membuka pintu? Benar sekali, jika saya bisa menangkap Gao Feng yang menyamar sebagai Tuan Marsekal Naga dan menyerahkannya di hadapan Tuan Marsekal Naga, Tuan Marsekal Naga pasti akan bertemu dengan saya. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Ikutlah denganku dengan patuh untuk menghindari penderitaan fisik. Pukul dia. Di siang bolong. Kamu benar-benar berani menculik seseorang. Tolong. Marsekal Naga, bawahan Anda baru saja menerima kabar. Keluarga Xiao telah menangkap ayah Anda. Keluarga Xiao benar-benar tidak ingin hidup bahkan untuk 3 hari lagi. Kakak Li, saya serahkan urusan yang tersisa kepada Anda. Nora Zhao. Hal semacam ini, bukankah itu semua hanya makanan empuk? Benar. Syarat yang kamu janjikan padaku. Jangan lupakan itu. Mudah saja, selama Anda membantu saya menangkap Gao Feng, 1 juta yuan akan segera disetorkan ke akun Anda. Baik.
Suamiku sayang, kau sudah bangun. Mantan kepala keluarga Gao kini merosot ke keadaan menyedihkan ini. Melihat ini, aku sungguh merasa sedikit sakit hati. Ini adalah masalah antara kamu dan aku. Jangan libatkan Gaofen. Kamu bisa menghadapiku sesukamu. Diam. Kau sekarang tidak lebih dari seekor anjing. Kau bahkan tidak punya hak untuk memohon belas kasihan padaku. Kak Li, aku ada urusan lain, jadi aku permisi dulu. Kau atas namaku, berikan dia sambutan yang baik. Baiklah, serahkan padaku. Tolong jaga diri. Kepala keluarga Gao. Apakah kamu masih mengingatku? Dulu aku hanya di lokasi konstruksi keluarga Gao-mu mencuri sedikit besi beton. Dan kamu memanggil polisi dan menyuruhku ditangkap. Kamu menyebabkan aku dikurung di penjara selama 3 tahun penuh. Kamu mencuri barang berhargaku. Baja bernilai jutaan. Jika aku tidak saat itu melihat bahwa kamu masih muda, aku pasti sudah lama persetan denganmu. Apakah kamu pikir kamu masih setinggi dan semulia itu? Kepala keluarga Gao. Aku membenci. Sekarang kamu hanyalah seekor serangga. Hari ini, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Tolong biarkan aku pergi. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Yang dulunya mulia dan angkuh, Tuan Gao. Sekarang, memohon padaku di hadapanku. Sudah terlambat bagimu untuk memohon padaku sekarang. Benar. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu dan Gaofen, bagaimana aku bisa begitu mudah mendapatkan 1 juta? Pengawal. Lanjutkan. Patahkan kakinya. Hari ini, kalian semua akan mati. Siapa yang kita punya di sini? Bukankah ini mantan Tuan Muda Gao? Nah, bagaimana makanan penjara selama beberapa tahun terakhir ini? Kamu sebentar lagi, bahkan tidak akan bisa makan makanan penjara. Sungguh lucu. Kalian adalah ayam dan anak kandung. Masing-masing lebih lucu dari yang terakhir. Kebetulan kamu adalah orang yang aku tangkap hari ini. Serang dia. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku adalah bawahan Yan Wang, Raja Dunia Bawah. Beraninya kamu menyentuhku. Yan Wang tidak akan melepaskanmu. Yan Wang, Bagaimana dengan itu? Apakah kamu takut sekarang? Karena kamu tahu nama besar Yan Wang, maka kamu harus tahu kekuatannya. Yan Wang mengendalikan kekuatan bawah tanah. Dia hanya perlu mengangkat 1 jari. Dan dia bisa menghancurkanmu sampai mati. Yan Wang, dia hanyalah seorang prajurit rendahan yang pernah bertugas di bawahku. Dia tidak akan bisa melindungimu. Omong kosong. Keberadaan macam apa Yan Wang itu? Dia adalah orang yang kembali di Nanjia, merenggut nyawa ratusan musuh. Beraninya kamu mengklaim dia adalah bawahanmu. Mengapa tidak bilang kamu Marsekal Naga? Aku adalah Marsekal Naga. Aku memberitahumu. Aku sudah mengirim pesan kepada Yan Wang. Tuan Yan Wang akan segera tiba. Ketika itu terjadi, aku akan secara pribadi membunuh kalian semua. Benarkah? Aku akan membunuhmu dulu. Kamu tamat. Tuan Yan Wang tidak akan mengampunimu. Namun aku khawatir, dia akan berlutut dan memohon ampun. Berlutut dan memohon ampun. Jika dia berani berlutut, apakah kamu pikir hidupmu yang tidak berharga bisa menahannya? Hati-hati, jangan sampai memperpendek umurmu. Aku ingin melihat Yan Wang, kaisar bawah tanah Jiangchen. orang tak penting macam apa yang berani membuatku berlutut. Tuan Yan Wang, Anda akhirnya tiba. Bocah ini sombong dan memberontak. Berani menyamar sebagai Marsekal Naga, mengatakan akan buatmu berlutut minta ampun. Cepat bunuh dia. Di Jiangchen ini. Bahkan Tuan Qinglong harus menunjukkan rasa hormat padaku. Aku ingin melihat yang tidak takut mati. Yan Wang, kamu memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan murid sebaik itu. Kurang ajar. Tuan Yan Wang telah tiba. Namun kau masih saja bicara omong kosong. Tuanku, aku akan merobek mulutnya untukmu. Tutup mulut busukmu. Marsekal Naga Anda ternyata masih hidup. Bawahan Anda Yan Wang, Komandan 1000 Nanjiang, memberi hormat kepada Marsekal Naga. Tuanku, Anda pasti salah mengira dia orang lain. Bukankah Marsekal sudah gugur dalam pertempuran? Bocah ini hanyalah buronan, sisa-sisa keluarga Gao. Bagaimana mungkin dia menjadi Marsekal Naga? Saya telah mengabdi di bawah Marsekal Naga selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya tidak mengenali Marsekal Naga? Hari ini, Anda telah menyinggung Marsekal Naga, dan bahkan menghina ayahnya. Hari ini adalah hari kematianmu. Dia benar-benar adalah Marsekal Naga. Marsekal Naga. Saya salah.
Saya buta dan bodoh. Mohon ampuni saya. Saya mohon. Bocah ini tidak tahu diri. Saya serahkan dia pada kebijaksanaan Marsekal Naga. Terapkan hukuman tertinggi. Bawahan Anda mematuhi perintah. Para penjaga, seret sampah-sampah ini pergi. Kuliti mereka hidup-hidup dan cabut urat mereka. Marsekal Naga saya telah menemukan bahwa Zhao Fei berada di Hotel Tianlong, mengumpulkan sekelompok kroni, bersiap menunggu sampai Li Hai berhasil untuk menyerang Anda dan ayah Anda. Kali ini, kamu akan The ikut film was denganku. translated Nin keluarga Zhao and dapat pelajaran narrated abadi. by Yan Wang Ed mengirim Media. ayahku ke rumah sakit. Aku peringatkan kau, Marsekal Naga yang baru telah memasuki Jiangcheng. Jika dia tahu bahwa kau memalsukan nama Marsekal Naga dan bertindak sembarangan di mana-mana, dia pasti tidak akan mengampunimu. Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kakak Tuan Tua, kalian harus membalaskan dendamku. Apa beraninya binatang ini? Bukankah ayah Gao Feng sudah dibawa pergi oleh Li Hai? Mengapa Gao Feng tidak pergi menyelamatkannya? Mengapa dia datang mencarimu? Ayah Gao sudah diselamatkan oleh Gao Feng. Li Hai si tidak berguna itu. Benar-benar tidak kompeten dan hanya mampu merusak segalanya. Benar. Nora Zhao, putriku sudah dikirim ke Tuan Muda Zhao. Mengenai undangan itu, Kau masih berani menyebut undangan itu padaku. Song Tiancheng, kau benar-benar menemukan menantu yang hebat. apa yang terjadi? Suamiku ini gawat. Tuan Qinglong akan melumpuhkan Tuan Muda Zhao. Pantas saja Nona Zhao sangat marah barusan. Keluarga Song kita, apakah kita bisa mendapatkan undangan itu? Sepenuhnya bergantung pada keluarga Zhao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suamiku jangan panik dulu. Sebenarnya aku punya solusi. Solusi apa? Keluarga Xiao bisa mengadakan perjamuan. Itu juga karena izin dari Tuan Qinglong. Kenapa kita tidak? Dengan Tuan Qinglong. Menjalin hubungan yang lebih dekat. Benar. Kau masuk akal. Ku dengar Tuan Qinglong belum berusia 30 tahun dan belum menikah. Apalagi Yoran kebetulan masih perawan. Kecantikan nomor 1 Jiangcheng. Tuan Qinglong tidak punya alasan untuk tidak tergoda. Tapi masalahnya sekarang adalah gadis itu sama sekali tidak mau mendengarkan kita berdua. Masalah ini menyangkut kehormatan dan aib keluarga Songku. Dia tidak punya hak bicara dalam hal ini. Aku hanya kembali untuk mengambil barang-barangku. Aku akan pergi setelah aku mengambilnya. Kau kembali tepat pada waktunya. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Undangan perjamuan Tianjiang sangatlah penting. Tetapi karena orang tak berguna itu, Geofen, kita sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Zhao. Sekarang kita tidak bisa mendapatkannya dari keluarga Zhao. Sekarang kita hanya bisa mendapatkannya dari Tuan Qinglong sendiri. Kamu tidak mungkin ingin aku pergi dan melayani Tuan Qinglong kan? Ada apa? Apakah ini membuatmu merasa dirugikan? Tuan Qinglong adalah prefek Jingcheng. Jika kamu bisa menikahi Tuan Qinglong, itu akan menjadi kehormatan tertinggi bagimu. Kalian menganggapku apa? 2 hari yang lalu, kamu mengirimku ke Xiaofei. Hari ini, kamu ingin aku pergi dan melayani Qinglong. Di mata kalian apa? Aku ini. Apakah aku barang dagangan? Sesuatu yang bisa kalian jual sembarangan. Kurang ajar. Beraninya kau membantah orang tuamu. Jika kau tidak pergi, aku akan mematahkan kaki Gaofen. Baiklah, aku akan pergi. Ini adalah terakhir kalinya. Aku akan membantu kalian. Yoran, ada apa? Apakah kamu pin untuk undangan dan perintah? Jadi itu kau. Kau adalah Gaofen. Tuan Muda Chen baru saja memberi perintah. Gaofen dan anjing dilarang masuk. Gaofen, kau benar-benar punya nyali untuk benar-benar berani bersaing dengan Tuan Muda Chen kami. Demi seorang wanita. Nah, jika aku jadi kau, aku akan bergegas mencari sebidang kuburan sekarang juga. Pastikan feng shui-nya bagus. Ketika kau bereinkarnasi di kehidupan berikutnya, buka matamu lebar-lebar. Ingat, jika kau seorang pecundang, kau harus bertingkah seperti itu. Tidak semua orang adalah seseorang yang mampu kau provokasi. Meremehkan orang dengan mata sombong. Kau masih menganggap dirimu sebagai mantan tuan muda keluarga Gao, dan kau berani menghinaku. Hari ini aku akan melampiaskan Tuan Muda Chen kami. Kemarahan ini atas nama kau benar-benar berani membuat masalah di depan gerbang grup Chen. Aku beritahu kau, kau sudah mati. Memukulku sama saja menampar wajah keluarga Chen. Tuan Muda Chen sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos. Benarkah begitu? Jika Chen Ping datang, aku akan tetap memukulinya. Kakak Gao Feng, apa yang kamu lakukan? Kamu terlalu impulsif. Mengapa kamu memukul seseorang lagi? Masalah yang kamu timbulkan kali ini adalah masalah besar. Cepat dan pergi. Kau memukul seseorang dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Bermimpi saja. Tuan Muda Chen, pria tak berguna itu, datang ke perusahaan dan bahkan menyerangku. Gao Feng, mengapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Kamu harus segera pergi. Cepat dan pergilah. Yoran, jangan khawatir.
Anggota keluarga Chen masih tidak bisa menyakitiku. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kita berada dalam kesulitan besar. Bisnis keluarga Chen telah meluas hingga ke ibu kota provinsi. Fondasi mereka sangat kuat. Kamu harus segera pergi. Aku akan menjelaskan semuanya kepada Tuan Muda Chen. Cepat dan pergilah Gao Feng. Sudah terlambat untuk mencoba pergi sekarang. Nah, kau melukaiku di perjamuan. Dan sekarang kau berani muncul di wilayah keluarga Chen-ku. Aku tidak tahu apakah harus menyebutmu berani atau hanya kurang waras. Karena kau sudah datang, jangan berpikir untuk pergi. Tuan Muda Chen kau akhirnya tiba. Anak ini baru saja memukulku. Dan dia bahkan menghinamu Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, Gao Feng cenderung bertindak impulsif. Dia tidak bermaksud begitu. Aku mohon padamu untuk membiarkannya pergi kali ini. Yoran, bukannya aku tidak akan memberimu bantuan ini. Tetapi kehormatan keluarga Chen-ku adalah yang utama. Jika masalah ini tersebar, bukankah itu akan membuat semua orang percaya bahwa keluarga Chen-ku bisa diganggu oleh siapa saja? Kecuali apa? Kecuali Yoran kau menghabiskan malam ini menemaniku dengan baik dan berbagi malam yang indah denganku, maka aku akan melepaskan sampah ini. Kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana menurutmu? Kurasa kamu ingin mati. Aku memberimu kesempatan untuk hidup. Kau yang tidak menghargainya. Orang. Gao Feng, jangan impulsif. Cepat lepaskan Tuan Muda Chen. Mari kita diskusikan ini dengan benar. Yoran, kamu pergi duluan. Aku akan mengurus sampah ini. Mencoba pergi. Aku beritahu kalian semua, tidak ada yang pergi hari ini. Malam ini aku bersumpah, jika aku tidak menghabisi wanita ini, aku tidak bernama Chen. Mau mati? Atau lepaskan dia? Kau. Baiklah, aku akan melepaskannya. Yoran, kamu pergi duluan. Tunggu aku kembali. Bawa perintah untuk menemuimu. Baiklah kakak Gao Feng, hati-hati. Bunuh dia untukku. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau, ayahku adalah bawahan Kaisar Perang. Memegang aset puluhan miliar, pemilik King Yun Manor. Bos Chen yang terkenal. Jika kau berani menyentuh salah satu jariku, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu putra Bos Chen. Nak takut sekarang ya? Terlambat. Aku akan segera menangkapnya dan membawanya kembali. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku menyiksanya. Bos Chen, putramu ingin membunuhku. Berlagak, orang macam apa ayahku? Bahkan Tuan Qinglong memanggilnya saudara. Seseorang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memiliki nomor teleponnya. Apalagi memenuhi syarat untuk berbicara dengannya seperti itu. Kamu akan segera tahu. Kau pikir cari orang buat telepon acak akan membiarkanmu lolos? Aku bilang padamu tidak mungkin. Ayah, kenapa kau di sini? Kau datang tepat waktu. Sampah dari keluarga Gao ini barusan tidak hanya melukai orang-orang kami, tetapi juga hampir memelintir leherku. Dia bahkan menghina keluarga Chen kita. Ayah, cepat beritahu Tuan Qinglong untuk segera melumpuhkan orang ini. Ayah, tutup mulutmu. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang idiot sepertimu? Salahku tak mendisiplinkan anak, menyebabkan pelanggaran terhadap Anda. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan anak durhaka ini. Hidup dan matinya sepenuhnya terserah kebijaksanaan Anda. Kirim dia ke Nanjian. Terima kasih Tuan Marsekal Naga, karena telah mengampuni nyawa anak durhakaku. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat kemari. Dan minta maaf kepada Tuan Marsekal Naga. Apel. Marsekal Naga. Tuan Qinglong mengirim undangan itu kepada Yora karena dia. Tuan Marsekal Naga, saya salah. Saya pantas mati 1000 kali. Pergi siapkan undangan dan kontrak itu. Ya, saya akan pergi menyiapkannya sekarang. Bukankah ini Nona Song? Tuan Qinglong datang sendiri ke pintumu untuk mengantarkan undangan. Apa yang membuatmu berpikir untuk memanggilku? Keluarga Xiao kami tidak sanggup menanggung ini. Tuan Muda Xiao, Gao Feng pergi ke grup Chen dan terlibat konflik dengan Chen Ping. Aku mohon padamu untuk membantunya. Nona Song, keluarga Songmu saat ini sedang berada di puncak kejayaan dengan reputasi besar di luar. Tentu saja tidak lebih lemah dari keluarga Xiao kami. Keluarga Xiao kami kecil dan tidak dapat menampung dewa besar seperti Gao Feng. Tuan Muda Xiao, asalkan kamu membantu Gao Feng, aku akan menceraikannya dan biarkan kamu memperlakukanku sesukamu. Apakah itu benar? Aku akan menelepon Chen Ping sekarang juga. Yoran, jangan lupakan persyaratanmu. Aku bisa menyelamatkannya. Aku juga bisa membunuhnya. Yoran, Kakak Gao Feng, apakah kamu baik-baik saja? tentu saja aku baik-baik saja. Ayo kita pulang. Kakak Gao Feng, kamu kembali dulu. Aku harus pulang sebentar. Pergi ke keluarga Xiao temani Tuan Muda. Apa Yoran? Kontrak dan undangan itu, aku sudah mendapatkannya. Orang tuamu kali ini
Seharusnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan kita pasti tidak perlu bercerai lagi. Gao Feng, sekarang, setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kamu masih tidak mau berubah? Apakah kamu pikir kamu bisa dengan aman? Hanya mengandalkan, meninggalkan grup Chen, dirimu sendiri. Bukankah itu karena aku menelepon Tuan Muda Xiao dan memintanya untuk menengahi? Lupakan saja, awalnya aku seharusnya tidak berharap apa-apa. Kamu pergilah, dan jangan ikuti aku lagi di masa depan. Yoran, keluarga Xiao. Gao Feng dasar sampah. Kau benar-benar kembali hidup-hidup. Sepertinya Tuan Muda Chen, bagaimanapun juga berbelas kasih, sampai benar-benar mengampuni nyawa anjingmu. Apa gunanya hanya kembali? Jika kamu tidak mendapatkan kontrak dan undangan, maka apa yang dikatakan sebelumnya tidak dihitung. Tepat sekali. Bawa barang-barang itu ke sini. Masalah antara kau dan Yoran, aku tidak akan ikut campur lagi. Tapi jika kau tidak memilikinya, maka cepat tanda tangani surat-surat itu dan ia. Berhentilah selalu memikirkan katak yang mendambakan daging angsa. Siapa bilang aku tidak mendapatkannya? Ini adalah hal-hal yang kamu inginkan. Bagaimana mungkin kau bisa, dari Tuan Muda Chen, mendapatkan undangan dan kontrak itu? Kamu masih menantu laki-lakiku yang baik. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bos Chen menghormatiku seperti dewa. Ini hanyalah hal-hal sepele. Berapa nilainya? Baru saja memujimu 2 kali, dan kau sudah kehilangan arah bukan? Siapa yang tahu dari mana dia mendapatkannya? Itu semua hanyalah pesanan dan undangan palsu. Suami ini asli. Apa bagaimana ini bisa nyata? Bahkan keluarga Chen sekarang tidak punya pilihan selain tunduk di hadapan keluarga Xiao kami. Aku hanya menelepon untuk memohon belas kasihan. Meminta Tuan Muda Chen untuk melepaskan sampah ini. Aku tidak pernah berpikir Tuan Muda Chen akan menghormatiku seperti ini. Secara pribadi mengantarkan perintah dan undangan itu. Jadi hal-hal ini semuanya berkat usahamu Tuan Muda Xiao. Aku sudah tahu. Berdasarkan sampah ini, dia bahkan grup Chen tidak bisa memasuki gerbang. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan hal-hal ini? Tepat sekali. Meskipun keluarga Chen telah memperluas bisnisnya ke ibu kota provinsi, bagaimanapun juga, keluarga Zhang memiliki koneksi dengan Tuan Qinglong. Itu berarti mereka memiliki koneksi dengan Nanjing. Keluarga Chen tentu saja harus berhati-hati. Kalian berdua tidak perlu terlalu sopan. Tinggal bersama di Jiangchen saling membantu adalah hal yang wajar. Berbicara secara pribadi, kita masih satu keluarga. Mengapa membedakan antara kau dan aku? Benar-benar benar. Tuan Muda Zhao benar sekali. Tuan-tuan, alasan saya datang hari ini adalah untuk urusan penting lainnya. Aku mewakili keluarga Xiao ingin melamar Yoran. Yoran disukai oleh Tuan Qinglong. Dan keluarga Xiao kami adalah tuan rumah perjamuan. Jika keluarga Xiao kami dan keluarga Song menikah, bukankah itu akan menjadi pasangan yang sempurna? Aku awalnya bermaksud menikahkan Yuran dengan Tuan Muda Chen, tetapi aku tidak pernah menyangka keluarga Chen karena satu telepon Zhao akan membuat konsesi sebesar itu. Tampaknya keluarga Zhao lebih kuat dari yang dibayangkan. Bisa menikah dengan keluarga Zhao adalah pilihan terbaik. Bagus. Aku setuju dengan masalah ini. Xiao Fei, sepertinya pukulan terakhir kali itu tidak cukup. Gao Feng ini keluarga Songku. Kau tidak diizinkan untuk lancan di sini. Jika bukan karena Demi Yuran, sudah lama aku akan menyerahkanmu kepada Tuan Qinglong. Beraninya kamu menyemburkan omong kosong di sini. Sekarang segera keluar dari sini. Kakak Gao Feng mohon cepat pergi. Yoran, aku tahu kamu tidak mau. Aku bisa. Aku setuju, aku setuju. Aku mohon padamu, mohon cepat pergi, aku setuju. Kakak Gao Feng, ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Jangan khawatir, aku akan tetap suci untukmu. Pada malam pernikahan, aku akan bunuh diri. Aku harap mulai sekarang, kamu tidak akan menimbulkan masalah lagi. Hiduplah dengan baik. Gadis ini akhirnya mengerti. Tuan Muda Zhao, mari kita bahas pengaturan pernikahan. Tidak perlu berdiskusi. Ketika saya datang saya sudah siap. Pernikahan akan diadakan malam ini. Perjamuan Tianjiang beberapa hari kemudian. Karena kau adalah menantu keluarga Xiao, tentu saja kau bisa keluar masuk dengan bebas. Tuan Muda Xiao mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu malam ini, Yuran bisa menikah dengan keluarga Xiao. Benar-benar berkah dari surga. Kamu tidak boleh tidak berterima kasih. Kamu harus menghargai kesempatan ini. setelah masalah ini selesai, Gao Feng juga harus menyerah. Kami akan memberinya kompensasi nanti.
Tunggu tanda tangan lalu cerai. Tuan Muda Xiao, Anda sudah tiba. Kalau begitu kami akan permisi dulu. Yoran. Hari ini kau dan aku akan menjadi suami istri. Aku memberimu sedikit kelonggaran. Dan kau berani mengambil kebebasan denganku. Kau pikir kau ini siapa? Kau tidak lebih dari alat tawar-menawar keluarga Song. Dan kau masih berani berpura-pura suci di depanku. Bocah sialan Giofeng itu memukulku 2 kali. 2 kali. Dia hampir merenggut nyawaku. Malam ini aku akan menyelesaikan masalah di tubuhmu. Kebetulan kalian berdua belum bercerai. Pikirkan saja, malam ini aku bisa bermain dengan wanitanya sesuka hatiku. Sungguh memuaskan. Aku bisa menyetujui permintaan apapun yang kamu miliki. Tapi tolong jangan mempersulit, Kakak Gaofeng. Tidak masalah, tidak masalah. Aku selalu menepati janjiku. Zhao Fei, pernikahan akan segera dimulai. Terima kasih semuanya, karena telah menghadiri pernikahan antara aku dan Nona Yoran. Di masa depan, ketika keluarga Xiaoku makmur, kami pasti tidak akan melupakan kalian semua. And narrated by M Media. Hari ini keluarga Songku dan keluarga Xiao benar-benar bersatu. Kau adalah bagian dariku. Dan aku adalah bagian darimu. Tentu saja. Bahwa Yuran bisa menikah dengan keluarga Xiao adalah berkah yang telah dipupuk oleh keluarga Song selama ribuan tahun. Ribuan tahun. Kalian berdua terlalu baik. Gadis Yuran ini, saya melihatnya tumbuh sejak kecil. Karakter dan penampilannya, keduanya adalah yang terbaik. Settle Feiku. Sungguh diberkati. Tuan-tuan, mulai sekarang kita adalah keluarga. Kita punya banyak waktu untuk berbasa-basi. Hari ini mari kita urus acara utama dulu. Benar, cepat mulai upacaranya. Pertama bersujud kepada langit dan bumi. Kedua bersujud kepada orang tua yang terhormat. Suami dan istri bersujud satu sama lain. Zhao Fei, jika kamu berani membungkuk, aku akan memuntir kepalamu. Dasar bajingan gigih, mengapa kamu ada di mana-mana? Gao Feng, aku mentoleransimu hanya karena menghormati ayahmu yang tidak berguna, bermaksud mengampuni nyawa anjingmu. Dan kau masih berani muncul. Tidak perlu marah, Geofen. Bagus kau datang. Keluarga Xiao kami masih bisa mentolerir seekor anjing terkutuk. Duduk saja dimanapun. Bagaimanapun perjamuan kelas atas ini, kau mungkin tidak akan bisa makan lagi di masa depan. Hargai baik-baik. Hei, Lepaskan Yoran. Geofen. Di depan begitu banyak orang. Apakah kau mencoba melakukan kekerasan di depan umum? Dasar sampah tak berguna. Berani ucap sombong di sini. Bagaimana jika aku membungkuk pada istriku? Silakan pukul aku. Yoran, jangan takut, aku di sini. Kakak Gao Feng, kamu seharusnya tidak datang. Akhirnya bebas dengan susah payah. Jika kamu bertindak seperti ini, kamu akan jatuh ke dalam bahaya lagi. Demi kamu, aku tidak takut gunung padang atau lautan api. Apalagi hanya keluarga Shao yang sepele ini. Kurang ajar, Gao Feng kriminal dari keluarga Gao. Telah berulang kali menyinggung keluarga Xiaoku. Keluarga Xiaoku murah hati. Membiarkan yang lalu berlalu. Hari ini adalah perjamuan pernikahan putraku. Namun kau datang ke sini untuk membuat masalah lagi. Penawal, patahkan anggota tubuhnya. Dan lemparkan dia ke Tuan Qinglong. Biarkan Tuan Qinglong menentukan hukumannya. Bunuh dia untukku. Gao Feng, aku tidak menyangka aktor yang kau sewa ini begitu setia. Dia bahkan tetap di sisimu sepanjang waktu. Bagaimana jika dia bisa bertarung? Di dunia ini, kekayaan dan kekuasaan adalah jalan yang sebenarnya. Di hadapan keluarga Xiao kami, kau tidak lebih dari seekor semut. Senang pakai kuasa tindas orang. Maka aku akan membuatmu tahu. Apa itu kekuatan sejati? Qinglong sita aset keluarga Xiao. Gao Feng, keberanianmu benar-benar semakin tebal. Sayang sekali kau bukan seorang aktor. Keterampilan aktingmu, aku hampir mempercayainya. Orang macam apa Tuan Qinglong itu? Bagaimana mungkin dia menuruti perintahmu? Ketika Tuan Qinglong datang ke keluarga Songku saat itu, dia bahkan tidak melirikmu. Kau pikir kau ini siapa? Di hari yang penuh sukacita ini, orang ini terlalu mengganggu pemandangan di sini. Mengapa kamu belum mencari seseorang untuk cepat memukulinya dan mengusirnya? Kakak Gao Feng, bisakah kamu berhenti melakukan ini? Di tempat dengan begitu banyak orang, jika kamu bertindak seperti ini, kamu akan dipermalukan.
Geofen, karena kau sendiri yang mencari mati, maka kau tidak bisa menyalahkan siapapun. Aku sudah melaporkan masalahmu kepada Tuan Qinglong. Dia akan segera datang secara pribadi untuk menanganimu. Pernikahanku dengan Yuran akan tetap berlangsung sesuai rencana. Apa katamu? Song Tiancheng, Li Shufen, Yoran dan aku belum bercerai. Kamu menikahkannya dengan orang lain. Jadi kenapa? Yuran menikahimu selama bertahun-tahun ini, telah sangat menderita. Dan sekarang kau masih berani berada di sini, mengoceh tanpa henti. Bahkan jika kalian berdua belum bercerai, Tuan Muda Zhao 100 kali lebih kuat darimu. Lihatlah penampilanmu yang tercela. Kamu tidak melakukan apa-apa selain kejahatan di belakang orang-orang. 100 kali lebih kuat, benarkah? Kalau begitu lihatlah ini. Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Jadi ini adalah Tuan Muda Zhao yang kamu bilang 100 kali lebih kuat dariku. Tidak mungkin. Dari mana kau mendapatkan itu? Jika kamu tidak ingin ada yang tahu, seharusnya kamu tidak melakukannya sejak awal. Kamu melakukan perbuatan kotor seperti itu, namun kamu takut orang lain tahu. Kau, Zolfi belum pernah menikah sebelumnya. Dia hanya mencari beberapa gadis untuk diajak bermain-main. Apa masalah besar tentang itu? Yuran dan Zolfi akan segera menikah. Aku akan mendisiplinkannya dengan ketat. Tepat sekali. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan video semacam ini untuk menabur perselisihan. Tuan Muda Zhao adalah keturunan dari keluarga Zhao, statusnya mulia. Itu adalah masalah suka sama suka. Kenapa kau membuat keributan seperti ini? Sebaliknya kau, siapa tahu dari mana kau mengumpulkan video-video ini? Niatmu benar-benar jahat. Tuan Muda Zhao, Anda tidak perlu khawatir. Mengenai masalah hari ini, suamiku dan aku yang akan mengambil keputusan. Yuran pasti akan menikahimu. Ibu dan papa, Xiaofei melakukan perbuatan kotor seperti itu, dan kau masih mau. Anak muda mana yang tidak membuat beberapa kesalahan? Apa masalah besar tentang itu? Sebaliknya kau, setelah menikah dengan Tuan Muda Zhao, harus membantu suami dan membesarkan anak-anak. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah lain. Yoran, sekarang kamu melihat dengan jelas warna asli mereka kan? Kakak Gao Feng, tolong bawa aku pergi. Berhenti di situ. Kau keluarga Zhao, anggap apa? Toilet umum. Datang dan pergi sesukamu. Atas perintah Tuan Qinglong, kami di sini menyita aset Zhao. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Tuan Qinglong mengeluarkan perintah ini secara pribadi. Ini bukan lelukon. Ini adalah daftar aset yang disita. Tuan Qinglong, benar-benar menyita sepertiga aset keluarga Zhao kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti si Gao Feng itu yang melakukan ini. Tidak mungkin Tuan Tua. Saya rasa mengetahui tentang masalah Xiaofei itu pasti karena Tuan Qinglong, dan menjadi marah itulah sebabnya dia memblokir kita. Sao yang benar. Marah hingga tak bisa pikir jernih. Tuan Tua, ini juga mencakup pusat perbelanjaan kita yang baru dibangun, dan itu bahkan belum disewakan. Jika ini disegel, kerugian kita akan sangat besar. Ini semua karena kau bajingan yang biasanya memiliki perilaku tidak pantas seperti itu, membiarkan Tuan Qinglong mengetahuinya. Sekarang sudah sampai seperti ini. Apa yang kau sarankan kita lakukan? Tuan Tua, mohon tenang dan jangan marah. Lihat di Jing Cheng. Tuan muda mana yang tidak melakukan hal-hal seperti ini? Ini semua salah Gao Feng. Jika dia tidak mengunggah video ini secara daring, bagaimana Tuan Qinglong bisa tahu? Tepat sekali. Sampah tak berguna itu. Kita harus mencari cara untuk membunuhnya. Tuan Tua, saya yakin tindakan Tuan Qinglong hanyalah peringatan bagi kita. Dia tidak benar-benar bermaksud menyita aset kita. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambil Xiaofei. Pergi jelaskan jelas ke Tuan Qinglong. Begitu amarahnya mereda, pembatasan akan otomatis dicabut untuk kita. Saya Ketua Song, pusat perbelanjaan hari ini telah menyelesaikan renovasi. Kita bisa memulai penawaran siang ini. Kakak Gao Feng, saya masih belum bisa percaya sepenuhnya bahwa pusat perbelanjaan sebesar itu sekarang sepenuhnya milik saya. Yoran, jangan khawatir. Ini adalah perintah dari sosok hebat yang bahkan Tuan Qinglong harus patuhi. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan membuat masalah untukmu. Apakah semua persiapan sudah selesai? Ketua Song yakinlah, semuanya telah diatur dengan benar. Pusat perbelanjaan kita terletak di distrik pusat Jiangcheng. Lalu lintas pengunjung sangat besar. Banyak bisnis mengincar lokasi kita. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum semuanya disewakan. Manajer ini gawat. Mengapa Anda panik cepat beritahu Ketua Song? Ketua Song keluarga Zhao baru saja merilis berita bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menyewa toko di mall. Jika tidak, mereka tidak usah bermimpi menerima undangan untuk menghadiri perjamuan Tianjing. Ini uang di rekening perusahaan. Semuanya adalah pinjaman ban. Kita mengandalkan sewa dari beberapa hari ini untuk membayarnya kembali. Jika kita tidak bisa menyewakan ruangannya, mal itu akan menjadi milik ban. Ketua Song, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yoran, jangan khawatir. Aku jamin. Banyak orang akan datang untuk menyewa tempat. Berhenti menyombongkan diri.
Keluarga Xiao sekarang mengendalikan segalanya. Siapa yang akan mendengarkanmu? Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Keluarkan perintah Marsekal Naga tertinggi, menginstruksikan semua tokoh penting di Jiangchen untuk datang dan menyewa toko di Malyouran. Keluarga Xiao Anda sangat berpengaruh. Tetapi Anda adalah tamu terhormat Tuan Qinglong. Urusan apa yang Anda miliki dengan saya? Tuan Yan Wang. Anda adalah Kaisar dunia bawah Jiangchen kita. Kami mengurus urusan di atas tanah. Dan Anda mengurus urusan di bawah tanah saat berbisnis. Bukankah seharusnya kami menghormati Anda? Nona Xiao tidak perlu basa-basi. Bicaralah terus terang. Tuan Yanwan, Memen terus terang. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku mintakan bantuan Tuan Yanwan. Ada apa? Siang ini, pusat perbelanjaan di pusat Jingcheng akan segera dibuka. Kami ingin meminta Tuan Yan Wang untuk turun tangan dan membuat sedikit masalah. The film was Ini adalah translated imbalan Anda. and Mohon narrated diterima. by M Media. Saya bertanya-tanya apa itu. Jadi hanya masalah kecil ini. Jangan khawatir. Serahkan pada saya. Saya akan memastikan dia tidak bisa membuka bisnis. Aku akan merepotkan Tuan Yan Wang. Ketua Song tidak ada seorang pun di sini. Haruskah kita tetap mengadakan upacara pemotongan pita? Tentu saja. Mendengar bahwa Ketua Song akan membuka bisnis, kami secara khusus datang untuk ikut bersenang-senang. Apa yang kalian coba lakukan? Tidak banyak. Nona Song telah membuka pusat perbelanjaan sebesar ini. Saudara-saudara saya harus datang dan menyampaikan ucapan selamat kami. Saya ragu Anda di sini untuk memberi selamat kepada kami. Anda di sini untuk membuat masalah bukan? Saya sedang berbicara dengan tuanmu. Mengapa anjing seperti Anda menggonggong di sini? Tutup mulut bau Anda. Nona Song, pusat perbelanjaan Anda kebetulan dibuka di wilayah kami. Jika Anda ingin beroperasi tidak masalah. 20 juta uang perlindungan. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Di siang bolong, di masyarakat yang diatur oleh hukum, kalian berani secara terbuka meminta uang perlindungan. Dan sebanyak itu, kalian pasti sedang bermimpi. Nona Song, saya lihat Anda menolak tawaran baik dan memilih untuk menerima hukuman sebagai gantinya. Kalau begitu jangan salahkan saudara-saudara saya karena bersikap tidak sopan. Saudara-saudara hancurkan. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Dasar bocah, saya adalah Yan Wan, anak buah Kaisar Bawah Tanah. Jika Anda menyinggung Yan Wan, pusat perbelanjaan Anda bisa lupakan tantang membuka pintunya. Yan Wang, aku pikir dia bosan hidup. Konyol, belum ada seorang pun yang berhak mengatakan aku lelah hidup. Aku ingin melihat siapa orang ini yang tidak takut mati. Tuan Yan Wang telah tiba. Mereka akan segera mendapatkan balasan yang setimpal. Pusat perbelanjaan ini tidak akan bertahan lama. Itu akan segera disita oleh Ban. Dan bagi kita punya hubungan baik dengan Ban. Jadi kita bisa membelinya kembali dengan harga yang sangat rendah. Tepat sekali. Yan Wang ini bocah itu yang bilang kau lelah hidup. Benar-benar mencari mati. Bocah, Yan Wang telah tiba. Tunggu saja kematian. Di Jiangcheng ini hanya ada sedikit orang yang berani menyakiti bawahanku. Aku ingin melihat apakah kau adalah Nago. Tuan Gao, aku tidak tahu itu Anda. Mohon maafkan saya Tuan Gao. Yan Wang, bawahanmu benar-benar talenta yang luar biasa. Andalkan uang perlindungan untuk hidup. Tuan Gao, setelah aku kembali, segera urus bajingan ini. Tuan Yan Wang, tapi Anda jelas menyuruh kami untuk datang ke sini. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Cepat datang ke sini untuk meminta maaf kepada Tuan Gao. Jangan meminta maaf padaku. Minta maaf pada Yuran. The film was Nona Song, translated itu karena aku and gagal mengelola narrated by bawahanku M dan Media. mereka menyinggung Nona Song. Aku mohon Nona Song memaafkan kami. Kalian semua boleh berdiri. Jangan bikin kaca lagi nanti. Terima kasih Nona Song. Nona Song, kebetulan aku ingin membeli beberapa toko. Uangnya sudah disiapkan. Ini, Song Yuran sialan ini. Metode macam apa yang dia gunakan untuk membuat Yan Wang berlutut di hadapannya? Mungkinkah dia dan Marsekal Naga benar-benar memiliki semacam hubungan? Tidak mungkin. Jika itu benar-benar terjadi, keluarga Song tidak mungkin menikahkan Song Yoran denganku. Sekarang kebenaran tidak lagi sepenting itu. Kita sekarang hanya perlu merusak reputasi Song Yuran, memastikan perusahaan di tangannya gagal beroperasi adalah yang utama. Bagaimanapun ini hanya gosip dan Tuan Qinglong tidak akan bisa melacaknya. Kembali kepada kita. Benar-benar,
Kakak aku akan segera mengurus ini. Lihat, bukankah itu putri tertua keluarga Song yang sebelumnya menikah dengan buronan dari keluarga Go itu? Bagaimana dia bisa memiliki pusat perbelanjaan sebesar itu sekarang? Kau masih belum tahu, putri sulung keluarga Song ini mengandalkan fakta bahwa dia adalah kecantikan nomor 1 Jiang Cheng, naik keranjang tokoh besar. Begitulah cara dia mendapatkan pusat perbelanjaan ini. Kukira putri tertua keluarga Song murni dan tanpa cela, tapi dia tidak istimewa sama sekali. Tuan Qinglong telah tiba. Nona Song, tokoh utama secara khusus, menginstruksikan saya untuk datang dan menghadiri upacara pembukaan mal Anda. Terima kasih banyak Tuan Qinglong. Nona Song, Anda terlalu sopan. Panggil saja aku Qinglong. Tokoh utama mengakui bakat bisnis Nona Song. Itulah sebabnya dia memberinya perusahaan dan mal itu. Jika ada di antara kalian yang berani bicara omong kosong lagi, aku akan menghukum kalian dengan berat tanpa ampun. Selamat Nona Song. Aku juga datang hari ini untuk melihat-lihat toko. Anda harus menyisihkan 2 lokasi terbaik untukku. Saya berharap bisnis Nona Song makmur. Kita harus sering berhubungan di masa depan. Setelah beberapa orang ini selesai menyewa, aku akan mengambil semua sisanya. Orang-orang ini semua adalah tokoh-tokoh berpengaruh di kota ini, masing-masing dengan aset setidaknya miliaran. Mengapa mereka semua datang hari ini? Dan Yan Wang, mengapa dia kepada kakak Gao Feng begitu hormat? Mungkinkah kakak Gao Feng adalah mustahil? Pasti. Karena tokoh penting itu. Siapa sebenarnya tokoh penting itu? Mengapa dia begitu baik padaku? Terima kasih atas dukungan kalian semua. Masih banyak toko yang tersedia. Silakan memilih dengan bebas. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Qinglong datang sendiri. Dan bahkan menyanggah rumor untuk Song Yuran. Yuran, Tokoh penting itu menyukai bakat bisnis Nona Song. kapan Yuran bisa memiliki pusat perbelanjaan sebesar ini? Bahkan Tuan Qinglong telah tiba. Dan begitu banyak tokoh penting telah datang. Apa-apa yang terjadi? Sayang, apakah kau masih ingat? Yuran masuk dan keluar dari Qianyan Manor. Tentu saja aku ingat. Sekarang seluruh Jiangcheng tahu bahwa Marsekal Naga yang baru sudah menetap di Jiangcheng. Apakah Anda menyiratkan bahwa Yoran secara pribadi Marsekal Naga yang baru? Pasti begitu. Pikirkanlah, jika tidak bagaimana mungkin Yuran memiliki pusat perbelanjaan sebesar ini? Jika aku ingat dengan benar, pusat perbelanjaan ini milik keluarga Xiao. Benar. Untuk bisa menyita aset keluarga Xiao. Dan diam-diam memindahkannya atas nama Yoran. Hanya Marsekal Naga yang baru yang bisa melakukan itu. Pantas saja Yoran tidak mau menikahi Xiao Fei. Jadi dia sudah Marsekal Naga. Diam-diam terlibat dengan. Tapi, mengapa si tidak berguna ini ada di sini juga? Jika Marsekal Naga tahu, dia pasti akan menyalahkan Yuran. Tepat sekali. Kita harus memikirkan cara untuk membuat Yuran dan Gao Feng bercerai dengan cepat. Dengan cara ini, karena tuan tua sedang sakit, kita akan menggunakan alasan ini agar Yuran pulang malam ini. Bagus, mari kita lakukan itu. Ketua Song, kami sudah. Semua toko di mall disewakan sepenuhnya. Selain itu, bahkan masa sewa terpendek ditandatangani selama 10 tahun. Total 5 miliar yuan uang sewa terkumpul. Itu luar biasa. Hari ini gaji semua karyawan akan dilipat gandakan 5 kali. Juga, Hati-hati. aku baik-baik saja, manajer. Anda harus segera pergi ke bank dan melunasi semua pinjaman. Ketua Song, mohon tenang. Yoran, kamu terlalu lelah hari ini. Biarkan aku membawamu ke rumah sakit. Mari kita pergi. Kakak Gao Feng, menurutmu siapa tokoh penting yang membantuku itu? Ini aku. Kakak Gao Feng, jika kamu tidak mau menebak tidak apa-apa. Baiklah Yoran. Tunggu aku sebentar. Aku akan ke kamar kecil. Bukankah ini Song Yuran si primadona The kampus film was translated and yang narrated menduduki by peringkat M pertama Media. dalam nilai profesional di sekolah kita? Tang Dandan. Yuran, kau masih mengingatku. Aku pikir kau sebagai orang penting akan pelupa dan telah melupakanku. Apakah itu pacarmu barusan? Itu suamiku. Yuran, baru beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana seleramu bisa menjadi sangat buruk untuk menemukan pria seperti ini? Untuk menjadi suamimu, lihat pergelangan kakimu terkilir separah ini. Kau hampir tidak bisa berjalan. Dan dia masih tidak mau membelikanmu mobil. Sedangkan Qingshanku, dia membawaku ke sini hari ini khusus untuk membeli mobil. Dan di dunia ini, tidak setiap pria setampan dan sehebat aku atau tahu bagaimana menghargai wanita dengan baik. Yoran.
Mengetahui kakek dan kakimu tidak nyaman, aku baru saja membelikanmu mobil. Sungguh kesombongan. Aku tahu, kau mencoba untuk mendapatkan kembali sedikit martabat pria yang tersisa padamu untuk menyelamatkan muka. Itulah mengapa kau mengatakan itu. Tapi kau harus melihat tempat macam apa ini. Tempat ini adalah dealer yang menjual mobil mewah. Mobil acak manapun di sini berharga 3 atau 400 ribu. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh pria sepertimu hanya dengan mengatakan akan membelinya. Dan dia akhirnya berhasil menyelamatkan sedikit muka. Mengapa kau harus menggarami lukanya? Bukankah aku hanya melakukan ini demi Yuran? Yuran, mengingat kita adalah teman sekelas, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Cepat buka matamu. Ceraikan si miskin ini. Dengan penampilanmu dan kualifikasimu, menemukan pria kaya. Bukankah itu hal yang mudah dilakukan? Dan ini adalah masalah pribadi mereka. Mungkin Nona Song menikmatinya. Itu juga mungkin. Sayang, kau benar sekali. Yoran, siapa mereka? Ini adalah teman kuliahku Tang Dandan. Dan orang ini adalah pacarnya. Bernama Liu Qingshan. Biar ku beritahu, dalam hal menjadi seorang pria, kau harus memiliki integritas. Kau tidak seharusnya selalu menyombongkan diri. Seseorang seperti Qingshanku saat ini bekerja di grup Chen. Dia sekarang adalah talenta muda yang sangat dihargai Tuan Chan. Penghasilan tahunannya sudah lebih dari 1 juta. Bagaimana kalau begini, kau memohon pada pacarku dan memintanya mencarikanmu pekerjaan sebagai satpam. Mengenai gajinya, meskipun tidak tinggi, itu lebih baik daripada kau berdiri di sini menyombongkan diri. Yang lebih realistis. Ya, itu hanya masalah satu kata dariku. Mengapa kau masih berdiri di sana tertegun? Cepatlah. Jika aku menjadi penjaga keamanan, khawatir Bos Chen tak sanggup. Perutku sakit karena tertawa. Yuran, pria macam apa yang kau temukan? Dia bahkan bilang Bos Chen tidak bisa mengatasinya. Bos Chen bernilai puluhan miliar. Sedangkan kau bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatunya. Semua omong kosong kau membuatku tertawa sampai mati. Baiklah Dan. Kita tidak perlu membuang-buang kata. Untuk orang yang begitu bodoh, mari kita berhenti membuang-buang kata. Ayo kita pergi. Ayo kita ambil Mercedes kita. Tunggu. Yuran, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Saat mencari pria, kamu harus mencari seseorang yang realistis. Siapapun bisa membual seperti itu. Uang sungguhan di tangan. Itulah yang benar-benar penting. Qingshanku sebentar lagi The akan film mengambil was mobil untukku. translated Dan mobil and itu harganya narrated lebih dari by N 500 ribu. Media. Kakak Gao Feng, berhenti bicara. Aku bisa membeli mobil itu sendiri. Yoran, aku sudah membeli mobil itu. Kamu membelinya. Kamu tidak pergi ke sebelah. Dan membeli truk kan? Kamu benar-benar akan membuat kecantikan nomor 1 Jiangcheng kita naik truk. Aku tidak percaya kamu memikirkan hal itu. Tentu saja tidak. Setidaknya sebuah Mercedes tidak pantas untuk Yoranku. Dasar kau orang yang menyedihkan. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak mengerti. Tapi lihat baik-baik. Mercedes yang di sana itu harganya 580 ribu yuan. Bahkan jika kau menjual dirimu sendiri, kau mungkin tidak akan mampu membelinya. Baiklah sayang, jangan marah pada orang seperti ini. Jika kamu merusak kesehatanmu, aku akan sedih. Ayo kita ambil Mercedes itu. Pacarmu tentu saja bersedia membelikanmu Mercedes. Tetapi dia hanya menggunakan informasi identitasmu untuk pendaftaran. Dan terlebih lagi, itu adalah uang muka nol. Jika dia main-main selama beberapa bulan dan mencampakkanmu, dia tidak perlu membayar apapun. Terjebak bayar cicilan sendiri. Liu Qingshan, karena kamu berani menggunakan informasi identitasku untuk membeli mobil, kamu harus hari ini jelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Sayang, kita sudah bersama begitu lama. Apa kau tidak percaya padaku? Aku menghasilkan jutaan setiap tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mampu membeli Mercedes? Aku baru saja mengambil uang yang kumiliki baru-baru ini dan menaruhnya dalam investasi. Uang dari investasi ini tidak bisa ditarik di tengah jalan. Kau mengerti sekarang? Benar, tunggu sampai untung dikreditkan. Dan pinjamannya akan segera lunas. Kau sendiri tidak mampu membeli mobil mewah, jadi kau memfitnahku di sini. Aku beritahu kau pikir kau begitu hebat ya? Baiklah, pergi beli untuk Song Yoranmu sebuah Mercedes secara tunai. Sayang, aku minta maaf. Lihat aku salah paham padamu. Kamu benar-benar tercela. Hubungan antara aku dan pacarku. Apakah kamu pikir kamu bisa menabur perselisihan hanya dengan mengatakannya? Daripada membual di sini,
Kenapa kamu tidak pergi membeli mobil? Dan tunjukkan pada kami. Kamu akan melihatnya sebentar lagi. Kakak Gao Feng, berhenti bicara. Mari kita cepat pergi. Tuan Gao, prosedur pembelian mobil Anda telah selesai. Yang Anda beli, Rolls-Royce Phantom spesifikasi tertinggi, sudah tiba. Ini adalah faktur dan kontraknya. Mohon simpan dengan aman. Ini Rolls-Royce Phantom spesifikasi tertinggi. Kakak Gao Feng, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan khawatir Yoran. Sama sekali tidak ada masalah dengan uang ini. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Mustahil. Rolls-Royce Phantom spesifikasi tertinggi. Harganya setidaknya 15 juta. Dengan penampilan yang begitu buruk, bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Mereka yang mampu membeli mobil jenis ini, semuanya adalah klien besar. Jika kau salah mengenali orang, bisakah kau menanggung akibatnya? Pembayaran penuh Rolls-Royce 17 juta. Pemilik mobilnya adalah Song Yuran. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pacarku benar, Anda pasti salah mengenali orang. Mobil seperti ini, bahkan pacarku tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin mereka mampu membelinya? Jika kalian berdua terus bersikap tidak sopan kepada tamu terhormatku, maka kami akan membatalkan kualifikasi pembelian mobil Anda. Tuan Gao adalah orang pertama di Jincheng yang membeli Rolls-Royce Phantom. Bagaimana mungkin aku salah? Kakak Gao Feng, katakan padaku yang sebenarnya, dari mana kamu mendapatkan uang ini? Yoran jangan khawatir. Sama sekali tidak ada masalah dengan uang ini. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Aku tidak percaya. Ini mustahil. Tunggu. Biar kupikirkan. Aku ingat sekarang. Gao Feng sebelumnya berbicara dengan Bos Chen. Bos Chen memberikan Song Yoran sebuah pesanan. Mobil ini mungkin dihadiahkan oleh Bos Chen. Sudah kuduga. Dengan penampilan Gao Feng yang lusuh, bagaimana mungkin dia lebih mampu darimu? Aku ada reuni kelas sore ini. Ketika saatnya tiba, aku akan mengundang mereka berdua. Pada saat itu, tepat di depan teman-teman sekelas kita, aku akan membongkar kebohongan mereka berdua. Tuan muda, aku menemukan Song Yora di bar. Bagus sekali. Aku akan mengatur orang untuk segera pergi ke sana. Wanita cantik. Apa gunanya minum sendirian? Ayo, aku akan minum bersamamu. Apa yang kamu lakukan? Renyahlah. Sungguh temperamen yang berapi-api. Tapi, aku suka wanita yang bersemangat, sepertimu. Menaklukkan mereka adalah yang membawa kesenangan. Bukankah begitu? Benar. Kamu minum denganku hari ini. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Mau minum atau tidak kamu harus minum. Aku memberitahumu. Ini adalah wilayahku. Dan aku yang berkuasa. Aku adalah anggota keluarga Song. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati. Keluarga Song sialan macam apa? Di depan keluarga Shao? Kamu bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Aku tidak tahan dengan wajah kalian. Nona muda keluarga. Gunakan latar belakangmu menakuti orang. Aku memberitahumu. Aku senang mengganggumu. Nona muda. Aku kenal orang-orang dari keluarga Shao. Biar aku katakan yang sebenarnya. Kamu datang ke sini hari ini karena Tuan Muda Shao memberitahuku. Tuan Muda Shao berkata, agar para saudara melayanimu dengan baik. Bagaimana dengan itu? Tidak ada kartu trof lagi. Kalau begitu, aku menasihatimu. Ikut denganku dengan patuh. Aku akan menjagumu dengan baik. Selama kamu melayani kami, dan melayani kami dengan nyaman. Tak lakukan apapun padamu. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau mencari mati. Beraninya kau menindas wanitaku. Gao Feng, dasar tidak berguna. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, kamu masih berani menunjukkan wajahmu. Hari ini, beri pelajaran pantas atas nama Tuan Muda Shao. Kalian berdua, serang dia. Cepat. Bawa aku menemui Xiao Fei. Kamu, apa yang kamu katakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Kau preman jalanan. Jika Xiao Fei tidak ada di sini, mendukungmu. Bagaimana kau berani menyentuh Yoran? Aku. Jika kau tidak bicara sekarang, aku akan memelintir lehermu. Ya. Tuan Muda Shao? Bukankah ini Tuan Muda Gao? Angin apa yang membawamu ke tempatku?
Geofen, kau berulang kali melukaiku, dan bahkan menampar wajah kakakku. Hari ini, aku akan membuat kalian berdua membayar semuanya kembali. Sepertinya, kau masih belum tahu rasa sakit. Jadi kenapa, kalau kau bisa berkelahi? Orang ini adalah ahli tingkat Grandmaster. Aku akan melumpuhkan keempat anggota tubuhmu sepenuhnya. Dan kemudian membuatmu menonton tanpa daya saat aku mempermainkan Son Yo Ran. Geofen, kau sebelumnya membuatku menahan segala macam siksaan dan mematahkan beberapa tulang rusukku. Hari ini aku akan membuatmu membalas 100 kali lipat. Hanya seorang Grandmaster, tetap tidak bisa mengalahkanku. Mendengarmu bicara terasa seperti omong kosong belaka. Tuan Shuang adalah Grandmaster sempurna yang sudah lama terkenal. Membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Kau hanyalah seseorang yang bisa bertarung sedikit, hanya berandalan nekat di depan seorang Grandmaster. Kau adalah lelukon. Kakak Gao Feng, apa yang harus kita lakukan? Yuran, jangan khawatir. Hari ini, 2 orang akan meninggalkan tempat ini dalam keadaan terbaring. Tapi jelas bukan kita. Kau pergi duluan. Jangan sampai kau terluka. Tapi, kalau begitu berhati-hatilah sendiri. Jangan khawatir. Aku masih harus mengatakan kau bodoh. Kematian sudah di depan mata, namun kau masih menyombongkan diri di sini. Grandmaster, si tidak berguna ini, aku menyerahkannya padamu. Silakan serang. Terlepas dari hidup atau mati. Anak muda, membual bukanlah kebiasaan yang baik. Segera mohon ampun kepada Tuan Muda Shao, aku mungkin masih mempertimbangkan mengampuni hidupmu. Sejak kapan seorang ahli Grandmaster sempurna belaka the film was berani mengucapkan translated kata-kata and seperti itu? narrated Bocah by kecil M manja. Media. Masih bau kencur. Berani meremehkan Grandmaster sempurna. Hari ini aku akan membuka matamu. Pukulan ini, dengan 40 tahun kekuatan kultivasi, bisakah kamu menahannya? Alam asal surgawi. Kamu masih sangat muda. Bagaimana kamu bisa memiliki alam setinggi itu? Katak di dasar sumur. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu ingin melumpuhkan seni bela diriku. Seni bela diri seharusnya untuk mengembangkan diri dan menjaga sifat sejati seseorang, bukan membantu kejahatan. Kau tidak pantas memiliki seni bela diri ini. Sejujurnya, aku berasal dari sekte teratas negara naga. Sekte mendalam surgawi. Guruku ada di dekat sini. Jika kamu berani menyakitiku, guruku tidak akan melepaskanmu. Seseorang yang bisa mengajar murid seperti itu. Master macam apa dia itu? Dia ada di sini. Aku akan tetap menjatuhkannya. Lancang. Beraninya kau menghina tuanku. Tuanku adalah peringkat kedua. Ahli teratas di negara naga. Hanya kalah dari Marsekal Naga. Jadi itu dia. Jika dia berani menghentikanku, aku pasti akan membunuhnya. Aku berlatih dengan tekun selama 40 tahun. Namun aku dilumpuhkan oleh satu serangan telapak tanganmu. Tunggu saja. Tuanku tidak akan mengampunimu. Aku khawatir mastermu tidak akan mendengarkanmu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti muridku. Tuan Anda akhirnya datang. Dialah orangnya. Dia melumpuhkan seni bela diriku. Mengapa aku melihatmu dan merasa kau agak akrab? Peristiwa 3 tahun lalu. Apakah kau melupakannya begitu cepat? Murid memberi hormat kepada guru terhormat. Tuan, mengapa Anda berlutut padanya? Tutup mulutmu. Pemuda yang berdiri di hadapanmu adalah yang terhormat Marsekal Naga dari negara naga kita, peringkat nomor 1. Eksistensi transenden. Itu adalah naga. Marsekal Naga. Bodoh yang tidak tahu apa-apa. Jika bukan karena guru terhormatku saat itu, aku akan selamanya terjebak di alam menyuntit dewa. Tidak bisa menembus. Kau benar-benar berani menyinggung kakek gurumu. Hari ini aku akan membersihkan sekte ini. Aku akan memukuli ending ini sampai mati. Tunggu sebentar. Karena dia adalah muridmu. Ampuni nyawanya yang malang. Cepat berterima kasih kepada kakek gurumu. Mahaguru, ampuni aku. Terima kasih Mahaguru. Pria penuh kebencian ini berani menyerang guru terhormatku.
Aku akan melumpuhkannya sekarang juga. Tidak perlu. Saya akan menanganinya sendiri. Yora, Kakak Gao Feng, apa kamu baik-baik saja? bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Saya baik-baik saja di sini. Apakah kau keluar? Syukurlah kamu baik-baik saja. Benar mobil itu. Tunggu sebentar. Halo. Baik. Baiklah Bos Chen. Aku akan segera ke sana. Kakak Gao Feng, aku akan pergi ke grup Chin. Aku akan mengendarai mobil itu ke sana. Sekalian mengembalikan mobil itu. Aku pasti akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Bos Chen agar dia tidak menyalahkanmu. Oke, kalau begitu hati-hati. Marsekal Naga, The film was Qinglong baru saja translated memberitahuku and tentang narrated urusan by perjamuan. Evan Media. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Undangan telah sepenuhnya dibagikan. Sangat bagus. Sebelum perjamuan Tianjian, bantu saya menangani satu hal lagi. Silakan perintahkan Marsekal Naga. Beli semua saham keluarga Xiao. Saya ingin keluarga Xiao berada di ambang kebangkrutan. Saya akan melaksanakannya segera. Tuan tua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang mencoba membeli semua saham kita. Apa? Pasti beberapa keluarga itu melihat keluarga Xiao kita mendominasi. Menggunakan cara jahat. Mencoba membuat keluarga Xiao kita bangkrut sebelum perjamuan besok. Mimpi di siang bolong. Terus kelantarkan uang ke dalamnya. Ya, Bagaimana situasinya sekarang? Mereka pasti hampir menyerahkan. Tuan tua, mereka sudah menginvestasikan 10 miliar yuan di dalamnya. Apa 10 miliar yuan? Mereka cukup bersatu kali ini. Mereka ingin menggunakan 10 miliar yuan untuk menelan keluarga Xiao kita. Benar-benar delusi. Beberapa keluarga itu hanya memegang maksimal 12 miliar tunai. Mereka hampir tamat. Terus kelantarkan uang ke dalamnya. Kita harus pasti merebut 12 miliar itu. Tuan tua, nona Jia mereka telah menginvestasikan 10 miliar lagi. Apa? 10 miliar yuan lagi? Dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Tuan tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun keluarga Xiao kita mampu membayar 10 miliar yuan ini, tetapi cadangan keluarga kita akan benar-benar kosong. Ini semua karena si Qinglong itu. Dia menyegel asap keluarga kita. Kalau tidak, bagaimana kita bisa berada dalam kesulitan seperti ini? Xiaoyan, masih ada proyek properti kan? Mulai jual segera untuk mengumpulkan arus gas. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Marsekal Naga, bawahan Anda baru saja menerima kabar untuk mengumpulkan dana keluarga Xiao. Benar-benar berencana menjual proyek pengembangan properti mereka lebih awal. Atas perintah Marsekal Naga tertinggi, tidak ada yang diizinkan untuk membeli. Ya, ketua keadaan buruk. Apa yang terjadi sekarang? Meskipun properti kita ada di pasar, jam telah berlalu dan tidak ada yang datang untuk membeli. Hal seperti ini sedang terjadi. Bajingan-bajingan ini, mereka sudah diam-diam bersekutu sejauh ini. Nantinya, ketika kita berteman dengan Tuan Marsekal Naga, kita harus membuat mereka membayar mahal. Ketua, para bajingan itu, kita bisa urus nanti. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk situasi saat ini, hanya ada satu solusi untuk menjual seluruh pengembangan properti dengan harga murah. Kita tidak punya pilihan selain melakukan ini. Nona Xiao, sudah 1 jam. Harga kami sudah diturunkan secara drastis, namun masih belum ada yang membeli. Mengapa terburu-buru? Tunggu sebentar lagi. Nona Xiao, saya harap Anda baik-baik saja. Bos Chen, silakan duduk cepat. Cepat sajikan teh. Tidak perlu teh. Saya punya tamu penting lain yang menunggu. Saya dengar Nona Xiao menjual villa indah. Saya sangat tertarik dengan ini. Bos Chen, villa indahku adalah bagian dari Real Estate Qingyun dengan lokasi prima dan transportasi yang nyaman. Nona Xiao, berikan saja harga Anda. Bos Chen, harganya sudah diumumkan. Seluruh Real Estate bernilai 30 miliar yuan. Nona Xiao, harga Anda ini, saya khawatir saya sulit menerimanya. Baiklah, harga terakhir adalah 20 miliar yuan. Bos Chen, lelucon macam apa yang Anda buat? Jika seluruh pengembangan properti dijual, itu bisa dijual setidaknya 40 miliar yuan. Menjualnya seharga 30 miliar. Sudah menjual dengan kerugian. Nona Xiao, kita semua adalah pebisnis. Mengapa repot-repot mengatakan kebohongan ini? Saya tahu dengan jelas di hati saya. Bahkan jika itu 20 miliar, keluarga Xiao Anda masih bisa mendapatkan keuntungan besar. Saya minta maaf Bos Chen, harga ini kami tidak bisa terima. Antar kamu keluar. Nona Xiao, ambil alih properti Anda. Mungkin tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Ketika Anda datang mencari saya, harganya tidak akan sama. Aku tidak akan memohon padamu. Sudah turun menjadi 25 miliar. Masih tidak ada yang membeli. Nona Xiao, saya sudah memastikan berkali-kali. Tidak ada satupun panggilan telepon. Cadangan uang tunai di rumah hanya tersisa puluhan juta. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Properti ini harus segera dijual.
Sepertinya kita hanya bisa menghubungi Bos Chen. Pergi dan bereskan. Dan ikut aku menemui Bos Chen. Bukankah ini Nona Xiao? Bagaimana Anda punya waktu hari ini untuk mengunjungi saya? Apakah semua properti Anda sudah terjual? Bos Chen, saya sebelumnya berbicara dengan sombong. Mohon maafkan saya. Harap ambil alih properti ini. 20 miliar tidak ada negosiasi lebih lanjut. Nona Xiao, saya katakan ketika saya pergi, bahwa ketika Anda datang mencari saya, harganya tidak akan seperti ini lagi. Saya akan menurunkan harganya. 18 miliar, Apa maksudmu 18 miliar? 17, Bos Chen, kita tidak bisa melakukan ini kan? 15. Baiklah. Tolong jangan turunkan harganya lagi. Hanya 15 miliar. Kalau begitu tanda tangani kontraknya. Bos Chen, tunggu saja aku. Setelah perjamuan besok, aku akan membuatmu seperti anjing, berlutut di hadapanku. Memohon aku ambil kembali properti ini. Marsekal Naga, Bos Ken sudah membeli pengembangan properti keluarga Xiao, menghabiskan 15 miliar. Bos Chen ini ternyata punya kemampuan. Lalu bagaimana properti ini harus ditangani? Sama seperti sebelumnya. Pindahkan itu atas nama Yuran. Juga, besok bawa ayahku ke tempat perjamuan juga. Ya, saya akan melaksanakannya segera. Nona Song, tokoh penting itu telah memberikan perintah untuk mengalihkan pengembangan properti King Yon sepenuhnya di bawah nama Anda. Dan Anda akan bertanggung jawab penuh atasnya. Apa? Pengembangan properti King Yun? Itu adalah industri milik keluarga Xiao. Kudengar total nilainya hampir 40 miliar. Benar pengembangan properti yang itu. Sekarang, semuanya milik Anda. Kakak Gao Feng, menurutmu siapa tokoh penting ini? Sebenarnya, mengapa dia berulang kali membantuku? Kau akan tahu besok. Tuan tua, Anda harus membela saya. Gao Feng itu, aku tidak menyangka dia. Dia begitu mahir dalam bertarung, bahkan Grandmaster sempurna. Yang kundang dikalahkan olehnya. Itu hanyalah sepotong sampah. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan seorang Grandmaster sempurna? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Tuan tua, pengembangan properti itu telah terjual. Xiaofi, apa yang terjadi padamu? Kemana lagi kau pergi membuat masalah? Kakak, aku mengundang seorang Grandmaster hari ini. Aku awalnya ingin membantumu melampiaskan amarahmu. Tapi aku tidak menyangka, Grandmaster itu ternyata bukan tandingan Gao Feng. Konyol, Gao Feng yang rendahan. Bagaimana dia bisa menandingi seorang Grandmaster? Kau jelas-jelas ditipu oleh seseorang. Apel, Jangan lupa, Gao Feng adalah seorang kriminal. Saat di penjara, dia mengenal beberapa penipu. Akan mudah bagi mereka untuk bekerja sama dan menipumu. Kau bodoh. jadi begitu yang terjadi. Grandmaster sialan macam apa itu? Beraninya dia menipuku. Kita akan bicarakan masalah Xiaofei nanti. Berapa harga properti itu terjual? Seluruh Jingcheng selain Bos Chen, tidak ada satu orang pun yang berani mengakuisisi properti kita. Bajingan itu memotong harga secara drastis. Hanya menawarkan 15 miliar. Apa? 15 miliar? Hanya segitu. Selama kita punya modal, stabilkan pasar saham besok. Setelah perjamuan selesai, lupakan 15 miliar. Bahkan jika itu 150 miliar, aku masih bisa membuat orang bermarga Chen ini memuntahkannya. Tuan-tuan Nona Xiao ini buruk. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pengembangan properti itu, karena alasan yang tidak diketahui, ternyata telah dialihkan ke nama Song Yoran. Katakan itu lagi. Ini buruk, atas namanya dia telah menginvestasikan 20 miliar yuan. Kita tidak bisa menanganinya. Tuan tua, Tuan tua, cepat seseorang. bajingan. Kakak katakan saja apa yang harus kami lakukan. Sepertiga aset keluarga kita, milik Song Yoran. Sekarang pengembangan properti juga miliknya. Bahkan saham-saham telah diambil. Apakah ini lalu kon? Jangan panik. Kita masih punya satu yang terakhir dan terhebat kartu truf. Perjamuan besok. Dengan satu perintah dari Marsekal Naga, keluarga Yao kita masih bisa membalikkan keadaan. Benar. Kakak Anda benar sekali. Gadis Yuran itu telah sepenuhnya melepaskan diri dari kendali kita. Apakah menurutmu dia akan kembali? Yoran adalah putriku. Aku mengerti dia. Beritahu tuan tua bahwa dia sakit. Dia pasti akan kembali. Bagaimana kabar kakakku? Yuran, kamu akhirnya kembali. Yuran, ayahmu dan aku membesarkanmu. Itu tidak mudah. Sekarang keluarga Song kita telah jatuh ke dalam kemerosotan seperti ini.
dengan aset yang dibekukan, dan dana yang terkunci. Kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kamu benar-benar membohongiku lagi. Tuan tua baik-baik saja. Lihatlah dirimu nak. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Bagaimanapun ini masih keluargamu. Kamu telah berulang kali dari waktu ke waktu memperlakukanku seperti alat tawar-menawar, menjualku kemana-mana. Dan kamu masih berani menyebut ini rumahku. Sekarang aku punya bantuan dari sosok yang kuat. Aku tidak perlu lagi bergantung pada suasana hatimu. Kamu masih berani mengatakan itu. Pantas saja ketika kami mencoba untuk memperkenalkan orang ini dan orang itu kepadamu. Kamu berulang kali menghalangi kami. Jadi kamu sudah Marsekal Naga, berkolusi dengan ibu. Apa yang ibu bicarakan? Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak perempuan sebaik itu. Putriku, jika Anda tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan sejak awal. Jika bukan karena Marsekal Naga, bagaimana mungkin Anda bisa begitu mudah memperoleh begitu banyak aset? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengenal Marsekal Naga. Karena Anda sudah kembali, cepat ceraikan Diofeng itu. Jika Anda tidak ingin membicarakannya, saya tidak akan memaksa Anda, karena Marsekal Naga menyukai Anda. Jangan paksa untungmu, orang tak tahu terima kasih. Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Aku tidak punya orang tua sepertimu. Omong kosong. Tanpa kami Anda tidak akan berada di posisi Anda hari ini. Kamu hanya perlu menceraikan Gao Feng, dan kami akan membiarkanmu pergi. Saya ingin melihat siapa yang berani mengganggu Nona Song. Nona Song, Tuan King Long tahu Anda dalam masalah, dan mengutus saya untuk membawa Anda kembali. Ini dari Tuan King Long diberikan demi Nona Song, untuk kalian semua. Terima kasih Tuan King Long. Nona Song, apakah Anda baik-baik saja? Saya harap bawahan saya tidak datang terlambat. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan King Long. Aku baik-baik saja. Syukurlah Anda baik-baik saja. Marsekal Naga telah menginstruksikan bahwa untuk perjamuan besok, Anda harus datang tepat waktu. Bos Chen akan datang menjemput Anda. Bos Chen, mungkinkah Bos Chen juga bawahan dari Marsekal Naga? Tunggu sebentar, mungkinkah sosok hebat itu yang memberiku bisnis ini adalah Marsekal Naga sendiri? Nona Song, tebakan Anda benar. Marsekal Naga selalu sangat mengagumi Anda. Karena Marsekal Naga selama ini berada di Jiangcheng, mengapa aku tidak pernah bertemu dengannya? Anda pasti akan tahu besok. Kakak Gao Feng, orang yang selama ini membantuku, adalah Marsekal Naga. Tak ada orang di Jiangcheng selain Marsekal Naga yang memiliki kemampuan seperti ini. Kakak Gao Feng, aku sedikit takut. Perjamuan besok, mungkin aku tidak seharusnya pergi. Jangan khawatir, lakukan saja. Marsekal Naga adalah pria yang jujur. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak kau sukai. Baiklah, kalau begitu Kakak Gao Feng, aku akan pergi istirahat sekarang. Kamu juga harus tidur lebih awal. Apakah semua persiapan sudah selesai? Marsekal Naga, mohon tenang saja. Semuanya sudah siap. Besok, saya akan untuk Yoran mengadakan pernikahan akbar. Hari ini, kita akan bisa bertemu. Marsekal Naga, ketika saatnya tiba, kalian semua perhatikan apa yang kalian katakan. Bagaimanapun juga perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga Shao kita, Marsekal Naga. Pasti sangat berterima kasih. Selama kita dengan Marsekal Naga menjalin hubungan baik, krisis yang dihadapi keluarga Shao kita tidak akan berarti apa-apa. Patriark, yakinlah. Serahkan masalah ini padaku. Ketika saatnya tiba, aku harus menangkap sampah Gao Feng itu, dan kemudian mengambil kembali semua uang Song Yoran, dan mengambilnya kembali semua. Harta milik keluarga Shao kita akan selalu menjadi milik keluarga Shao kita. Bukankah ini keluarga Shao? Bagaimana kamu bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Kau, sepertinya aku tidak mengirimimu undangan. Kalian semua dari keluarga Song tidak memenuhi syarat untuk memasuki perjamuan. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja Anda tidak mengirim kami undangan di tangan saya, tetapi bawahan Tuan King Long secara pribadi mengirimkannya ke rumah kami. Dia hanyalah badut yang hina. Mungkin Tuan Qinglong memanggilmu ke sini justru karena dia ingin menangkapmu dan Song Yuran. Semuanya dalam satu jaring. Bermimpilah. Putri kami Yuran, sebenarnya bersama Marsekal Naga saat ini. Hanya dengan kalian semua, bagaimana mungkin kalian bisa menyentuh keluarga Song kami? Bos Chen sudah tiba. Kau Bos Chen sialan, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar hari ini. Bos Chen, kita sudah lama tidak bertemu. Tuan Song, saya punya tamu penting hari ini. Jadi saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda sekarang. Bos Chen, tamu penting yang Anda sebutkan adalah Yoran kan? Nona Song, saya masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Terima kasih Bos Chen, silakan saja Bos Chen. Tuan Song, kurasa kau salah menebak. Tuan Marsekal Naga seperti bulan yang cerah di langit tinggi. Bagaimana mungkin dia menyukai Song Yuran yang sudah menikah? Aku yakin Song Yuran sudah. Bos Chen sebelum ini terlibat secara rahasia dengan... Kakakku benar. Mereka yang layak bagi Marsekal Naga adalah burung phoenix dari langit. Song Yuran dari keluargamu mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Namun dia bisa mengandalkan penampilan yang lumayan itu
Untuk merayu Bos Chen itu tidak akan menjadi masalah. Pantas saja Bos Chen segera menyerahkan asetnya kepadamu. Jadi begitu. Kalian semua dari keluarga Xiao. Jika kalian tidak tahu cara berbicara dengan benar, saya tidak keberatan membantu menjahit mulut kalian. Gao Feng, kau benar-benar memiliki nyali beruang dan keberanian makan tutul. Ini adalah perjamuan Tianjin milik Marsekal Naga. Kau telah menyamar sebagai Marsekal Naga berkali-kali, namun kau masih berani menunjukkan wajahmu. Nah, kau berani kembali. Keluarga Xiao kita sedang mengadakan perjamuan Tianjian untuk Marsekal Naga. Ketika Marsekal Naga tiba, dia pasti akan bertemu dengan kita. Dan pada saat itu, aku akan memberitahu Marsekal Naga dari awal sampai akhir. Ceritakan semuanya pada Marsekal Naga. Marsekal Naga kemudian akan menghancurkan semua tulang rusukmu, satu persatu. Gao Feng, kami sudah bilang datang ke rumah kami dan menceraikan Yuran. Kamu tidak berani datang. Sekarang kamu benar-benar berani lari ke tempat ini. Hanya sisa-sisa keluarga Gao. Anda benar-benar punya nyali. Saya sarankan Anda untuk segera menandatangani perjanjian perceraian. Jangan melibatkan Yuran kami. Kalian seharusnya benar-benar melihat ke cermin. Dan lihatlah baik-baik wajah-wajah tercela kalian. Kurang ajar. Lihatlah dirimu ini. Beraninya kau di sini melontarkan omong kosong dan berbicara seperti itu. Kau benar-benar tidak takut mati. Tidakkah kau tahu bagaimana menulis kata mati? Tuan Qinglong akan mengajarimu secara pribadi sebentar lagi. Bukankah ini mantan patria keluarga Gao yang tinggi dan perkasa? Kalian berdua ayah dan anak, benar-benar serigala dari sarang yang sama. Seseorang yang menumpang seperti ini berani muncul di perjamuan Tianjin milik Marsekal Naga. Kau benar-benar tidak tahu malu. Adik iparku tersayang, ku dengar kemarin kau baru saja bangun di rumah sakit. Mungkinkah kau tidak punya uang untuk biaya pengobatan dan diusir? Xiaoyanku pasti buta. Karena telah menikahimu saat itu. Sampah tak berguna ini sama seperti putramu yang tidak berguna. Sama sekali tidak berharga. Geofen, apa yang terjadi? Seseorang membawa saya masuk. Ayah, silakan duduk dan santai. Kau akan segera tahu. Pasangan yang serasi, seorang patria keluarga Gao yang dipermalukan, seorang putra buronan yang melakukan kejahatan, dan juga seorang nyonya muda yang memanjat keranjang Bos Chen. Kalian benar-benar pantas disebut keluarga. Yoran, ini semua perbuatanmu. Anda menyebabkan keluarga Song kami di perjamuan ini kehilangan semua muka. Ketika perjamuan berakhir, kamu harus menceraikan Gao Feng. Kalian berdua tidak perlu marah. Sebelum kalian berdua bisa bertindak, Marsekal Naga mungkin akan menanganinya secara pribadi. Kakak Gao Feng, ini adalah perjamuan Marsekal Naga. Meskipun Marsekal Naga berjiwa besar, bagaimanapun juga kamu telah berkali-kali meniru dirinya. Dia mungkin akan marah. Kamu harus segera pergi. Kau baru berpikir untuk pergi sekarang. Apa yang kau lakukan tadi? Tepat sekali. Semua orang di sekitar sini adalah bawahan Marsekal Naga. Kau ingin pergi, tidak ada kesempatan. Kau sampan. Kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kau punya sayap. Ayah Yoran, jangan khawatir. Hari ini, saya telah menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Kau makhluk jahat, sungguh tidak tahu malu. Benar-benar menggunakan perjamuan Marsekal Naga untuk memberikan hadiah. Kamu benar-benar orang paling bodoh yang pernah kulihat. Jika Marsekal Naga bisa membunuhnya, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Dengan begitu Yura juga tidak perlu repot. Song Yuran, kau baru ingat untuk menyuruh kakak Gao Fengmu pergi. Ketika kau dengan Bos Chen menjalin hubungan terlarang, mengapa kau tidak mempertimbangkan keselamatan kakak Gao Fengmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku dan Bos Chen tidak punya apa-apa. Lihatlah Anda, berani melakukannya, tetapi tidak berani mengakuinya. Jika Anda tidak memiliki hubungan terlarang dengan Bos Chen, mengapa dia memberi Anda pengembangan properti itu? Aku mengerti sekarang. Pantas saja aset keluarga Song kami disegel. Jadi itu karena gadis ini dan bajingan itu. Siapa yang tidak tahu bahwa Bos Chen memiliki hubungan baik dengan Tuan Qinglong? Sebelumnya, ketika ayahmu dan aku hanya mengkritikmu beberapa kali, kamu segera meminta Bos Chen mendekati Tuan Qinglong untuk menyegel aset keluarga kami. Kamu benar-benar gadis yang licik. Selain itu, sampah ini berulang kali menyamar sebagai Tuan Marsekal Naga. Tentu saja menimbulkan ketidaksenangan Tuan Qinglong. Ayahmu dan aku membesarkanmu dengan susah payah. Dan begini caramu memperlakukan kami. Aku jelas tidak melakukan apa-apa. Mengapa kalian semua tidak percaya padaku? Bahkan sekarang kau masih tidak mau mengakuinya. Jika kau tidak melakukannya, mengapa Bos Chen itu membantumu? Benar saja mereka yang bukan dari keluarga yang sama, tidak memasuki gerbang yang sama. Lihat saja, seorang tuan muda yang jatuh, dan seorang nona muda yang bejat. Benar-benar pasangan yang serasi. Yoran, kebenaran akan segera terungkap. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menuduhmu. Kakak Gao Feng. Yoran ayah. Tunggu di sini. Saya akan segera kembali. Lihat, dia kabur karena kami mengungkapnya. Dia tidak akan lolos. Dia pasti akan mati hari ini. Tuan Qinglong telah tiba. Kalian semua harus tahu. Perjamuan Tianjiang ini oleh Tuan Marsekal Naga untuk diadakan, diperintahkan secara pribadi. Selanjutnya, mari kita undang
Tuan Marsekal Naga. Kakak Gao Feng, apa yang kamu lakukan? Tuan Marsekal Naga akan segera muncul, cepat pergi. Mereka yang mencari masalah sendiri tidak akan bisa hidup. Kau sendiri yang mencari mati, jadi jangan salahkan orang lain. Tuan Marsekal Naga akan segera datang. Aku ingin melihat bagaimana kau mati nanti. Lebih baik dia mati saja. Keluarga Song kami tidak memiliki menantu seperti ini. Geofen, Tuan Kinglong, dia memanggil Tuan Marsekal Naga. Mengapa Anda datang ke sini? Cepat pergi. Tidak sudah terlambat. Mengapa kita tidak bersembunyi di sini? Ayah Yoran. Saya sudah lama menunggu hari ini. Hari ini, identitas saya akan diungkapkan kepada publik. Hadiah untukmu Yoran akan segera tiba. Idiot ini, apakah ada yang salah dengan otaknya? Apakah dia benar-benar ingin mati? Aku khawatir dia ingin membuat masalah di perjamuan Marsekal Naga hanya untuk meninggalkan nama. Benar-benar bodoh. Bawahanmu Kinglong menyambut Tuan Marsekal Naga. Bawahan Anda Kaisar Perang Yunhing. Salam kepada Tuan Marsekal Naga. Dia benar-benar Marsekal Naga. Aku sebenarnya berulang kali mencoba mencuri wanita Marsekal Naga, dan ahli itu juga nyata. Dia tidak membohongiku. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Marsekal Naga itu? Aku benar-benar buta terhadap keagungan. Aku benar-benar tidak mengenali Marsekal Naga. Tidak ada yang namanya Marsekal Naga baru. Marsekal Naga menghilang selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah mati. Bukankah itu justru untuk menyelidiki kebenaran dari apa yang terjadi saat itu? Sudah berakhir, keluarga Xiao Kutama. Dia benar-benar adalah Marsekal Naga. Dia ternyata adalah Marsekal Naga. Jadi Marsekal Naga tidak mati. Dia masih hidup. The film Jadi was penyegelan aset keluarga Xiao translated and narrated by dan M. pembelian Media. properti olehnya. Semuanya adalah perbuatan Gao Feng. Apa yang telah kulakukan? Aku benar-benar membunuh ibu Gao Feng. Marsekal Naga tidak membukakan pintu untukku. Ternyata Gao Feng ada di dalam. Bagaimana mungkin dia membukakan pintu untukku? Jika ayah Gao Feng dan aku bersama-sama, kekayaan keluarga Xiao bisa melambung tinggi. Aku sangat menyesal. Apa sebenarnya yang telah kulakukan? Aku benar-benar berkali-kali menyuruh putriku menceraikan Marsekal Naga. Keluarga Song saya tidak pantas. Terlalu bodoh. Saya terlalu bodoh. Kakak Gao Feng, apakah kamu benar-benar Marsekal Naga? Tentu saja saya. Kapan Geofen menjadi begitu kuat? Ayah, saya akan memberimu hadiah yang luar biasa. Kinglong Yunying. Ya, Ya, Xiao Yan, Anda menyita aset keluarga Xiao dan merencanakan pembunuhan ibu Marsekal Naga. Xiao Fei, Anda berulang kali memprovokasi Marsekal Naga dan menghina istrinya. Tuan Tua Xiao membantu dan bersekongkol dalam kejahatan dan merupakan dalang di balik pembunuhan ibu Marsekal Naga. Hari ini, Anda akan berlutut di hadapan makam ibu Tuan Marsekal Naga untuk menebus dosa, berlutut sampai mati. Song Tian Cheng Li Shufen. Sebagai orang tua, kalian tidak tahu cara menghargai putri kalian dan benar-benar menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mencari keuntungan. Semua aset keluarga disita dan diserahkan kepada Song Yuran untuk dikelola. Yoran, dulu saat kita pertama menikah, tak lama setelah itu, aku meninggalkan Jiang Chen. Hari ini, aku ingin mengadakan pernikahan susulan yang megah untukmu. Maukah kau menikah denganku? Ja, aku tahu.